Nona, Aku enggan menikah. Mending aku mati. Aku takkan menikahi lelaki kampung itu. Nona, ini mahkota Phoenix milik keluarga Feng. Tuan Besar berpesan agar kita tidak terlambat. Menikah dengan orang yang sedang koma, lebih baik aku mati saja. Celaka, Tuan Besar, Nyonya Besar. Nona ingin mengakhiri hidupnya. Katanya lebih baik mati. Mending mati ketimbang menikah dengan orang koma. Keterlaluan. Pernikahannya dengan Feng Chengxiao telah dijodohkan sejak mereka kecil. Jika menolak sekarang sama artinya dengan keluarga Nan memungkiri janji. Bagaimana kita akan tetap dihormati di Jinghai? Tuan Besar, keluarga Feng cuma petani kampung. Mana layak bagi putri kita? Menurutku, akan lebih baik bila Nan Yuning menggantikan Zero dalam pernikahan itu. Itu memang gagasan yang bagus. Tapi bagaimana bila rahasianya terbongkar? Takkan ada yang mengetahuinya. Ibunya pernah berselingkuh, membuatmu menanggung malu. Kepala keluarga sudah berbaik hati, membiarkan ibu dan anak itu tetap menjadi pelayan di keluarga Nan sebagai balas jasa. Bukankah itu wajar? Laksanakan saja seperti yang kau usulkan. Nan Yuning. Nyonya Besar, Anda memanggil saya. Nan Yuning, kulihat usiamu pun tak muda lagi. Aku telah mencarikan pasangan yang baik bagimu. Zero enggan menikah jauh. Bagaimana jika kau yang menggantikannya menikah ke keluarga Feng? Menggantikan Nyonya Besar. Penglihatan ibuku buruk, aku ingin tetap di keluarga Nan merawat beliau. Kau sudah makan dan tinggal gratis. Selama bertahun-tahun, mana mungkin kau masih ingin menetap di sini selamanya? Hari ini kau wajib menikah. Ayah, Tuan, urusan pengantin pengganti sebesar ini, bagaimana kalau terungkap? Rahasia ini sampai mati. Harus kau pendam rapat-rapat. Ingat ibumu yang buta. Bawa dia pergi. Putriku. Putrimu. Kau hendak pergi kemana? Ibu, aku akan menikah. Jaga dirimu baik-baik. Pergilah segera. Jangan lewatkan waktu baik itu. Ku peringatkan kau, mulai hari ini, namamu Nanziro. Jika kau berani mengungkap pernikahan palsu ini, ibumu akan celaka. Pergi. Putriku. Putriku. Nyonya muda, saya kepala pelayan keluarga Feng. Nyonya besar mengutus saya untuk menjemput Anda. Bukankah keluarga Feng hanya petani desa? Mereka bahkan punya kepala pelayan? Di mana suamiku? Silakan masuk. Nyonya muda, silakan. Apakah kau suamiku, Feng Chengxiao? Tak heran Nanziro menolak menikah habis-habisan. Kukira dia meremehkan petani kampung. Ternyata dia tak ingin jadi janda hidup. Lebih baik menjadi manusia vegetatif. Tak perlu menjalankan tugas suami istri. Tak usah merasakan perihnya melahirkan. Dan tak harus berpura-pura di hadapanmu. Kau pasti Zero. Putri Klanan dari kota, bukan? Halo Bibi. Karena kita sudah menikah, kau seharusnya memanggilku ibu. Ibu. Zero, pengorbananmu tak sedikit. Anak kami Feng Chengxiao, semenjak kecelakaan mobil 2 tahun silam, terus terbaring di sini. Hingga kini masih koma. Bu, jangan bersedih, orang baik pasti dijaga Tuhan. Barangkali suatu saat ia akan pulih. Kata dokter, kemungkinan ia siuman amat kecil. Semuanya bergantung pada takdir. Tenanglah, ibu ada di sini. Ibu tak akan membiarkanmu diperlakukan semena-mena. Ibu sudah menyiapkan beberapa cendera mata untukmu.
Sarang burung walet ini baru diterbangkan langsung dari luar negeri. Nanti ibu akan meminta dapur agar memasaknya 2 porsi tiap hari. Baik untuk kecantikan. Ini sarang burung walet kualitas premium. Ibaratnya Hermes di dunia sarang burung walet, 1 onsnya bernilai puluhan juta rupiah. Bu, sebenarnya keluarga kita bergerak di bidang apa? Hingga bisa sekaya ini? Keluarga kami 3 generasi. Semuanya meraih kekayaan dari desa. Hanya Cheng Xiao yang tak betah. Selalu ingin menjajal hal baru. Ibu pun tak tahu persis apa yang sedang ia jalankan. Rupanya bertani sekarang sangat menguntungkan ya. Baiklah, mari. Ibu pun telah menyiapkan hadiah perkenalan untukmu. Giok imperial ini merupakan komoditas unggulan keluarga kami. Giok imperial sebesar ini, harga pasarnya minimal 50 miliar rupiah. Kau kurang suka giok ya? Waduh, aku kurang peka. Bagi gadis-gadis, pasti lebih suka benda-benda yang berkilau. Semisal berlian atau emas, nanti ibu akan menyiapkannya untukmu. Ibu, ini, aku, Cheng Xiao kini dalam kondisi vegetatif. Ibu tahu kau pasti sangat terpukul. Ibu takkan membiarkanmu menderita lagi. Hari ini kau resmi menikah dengan Cheng Xiao, ibu tidak akan mengganggumu lagi. keluarga Feng ini. Jangan-jangan mereka miliarder yang bersembunyi? Suamiku, tenanglah. Tetaplah seperti ini. Aku akan merawatmu dengan sepenuh hati. Aku akan mengelap badanmu. Bukannya mau mengambil keuntungan darimu. Suamiku yang koma ini sudah terbaring selama 2 tahun, ternyata masih punya otot perut. Lihat garis perutnya. Dan otot bisepnya. Terawat dengan sangat baik. Sebenarnya suami yang koma lumayan juga. Jika dia terbaring seumur hidup, pendiam dan lembut. Dan keluarga Feng ini masih merupakan keluarga kaya raya. Mungkin suatu hari nanti saat kau pergi, aku masih bisa mewarisi hartamu. Aku akan mengelap badanmu, bukannya mau mengambil keuntungan darimu. Nyonya muda, pekerjaan para pelayan ini bagaimana bisa merepotkan Anda? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena aku telah menikah dengan Cheng Xiao. Ini semua adalah tugas seorang istri, kewajiban yang harus dipenuhi. Aku harus melakukannya. Jika tuan muda tahu Anda begitu lembut dan perhatian, pasti akan sangat senang. Ngomong-ngomong, Nyonya muda, ini adalah produk perawatan kulit yang disiapkan Nyonya tua untuk Anda. Cuaca di pedesaan panas dan kering. Khawatir Anda tidak terbiasa. Lamer. Nyonya tua juga tidak tahu biasanya Anda suka merek apa. Setelah bertanya-tanya, katanya orang kota menyukai ini. Ibu terlalu perhatian. Senang Nyonya muda menyukainya. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu istirahat kalian. Baik. Suamiku, aku akan merawat kulitmu. Suamiku, kita sepakat ya. Kau bertugas berbaring. Aku akan menjagamu. Selamat malam suamiku, sampai jumpa besok. Nyonya besar, Anda perlu memelihara kesehatan, biar aku saja yang melakukan kerja berat ini. Ini kan cuma menyiangi, serta menyirami bunga. Ragaku, tak selemah itu. Apakah Ziro sudah terjaga? Sudah, usai sarapan, dia langsung membaca buku. Nyonya muda memang gemar membaca. Semalam, Nyonya muda bahkan dengan tangannya sendiri menyeka tubuh tuan muda. Dia benar-benar gadis yang baik. Ternyata pilihanku tepat. Keluarga Feng, selaku keluarga terkaya di Jinghai, kini punya ahli waris. Kurasa kelak keluarga kita
akan dipercayakan kepada Zero untuk diurus. Baik, Yuning telah menikah 3 hari. Tetapi tak ada kabar dari keluarga Feng. Jangan-jangan ada apa-apa. Sungguh berani dia, padahal dia cuma pelayan rendah. Kalau dia berani mengungkap soal pernikahan palsu itu. Ibunya yang lumpuh, tapi celaka. Apa? Proyek Mutiara Teluk bakal dilelang 3 hari lagi? Lelang Mutiara Teluk? Bukankah itu milik grup Feng? Tuan Feng, selaku konglomerat termuda di Jinghai, nyaris tak muncul 2 tahun belakangan. Tak tahu apakah beliau akan datang ke konferensi penawaran ini? Hahaha. Hebat bila dapat bermitra dengan Feng. Kejayaan keluarga Nan ada di depan mata. Hanya saja tanah Mutiara Teluk. Semua keluarga Jinghai ingin kebagian. Keluarga Nan dibanding keluarga papan atas lain. Terlalu biasa saja. Tuan, saya dengar dari Nyonya Wang. Belakangan ini Tuan Feng sedang beristirahat di desa Longyin. Desa Longyin. Bukankah desa Longyin? Desa tempat Yuning menikah. Ziru, segera hubungi dan cari tahu. Ini peluang emasmu. Baik. Menantu, Bu, masakan ini sesuai dengan seleramu? sup ayamnya lezat sekali. Kalian hendak bekerja? Biar aku ikut. Tak perlu, tak perlu. Kau menikah ke keluarga kami. Untuk hidup nyaman, mana bisa kami biarkan kau melakukan kerja berat? Bu, mari kita ke rumah kaca sayur yang baru selesai itu. Kau tinggal di rumah menonton TV saja. Desa kami memang tak banyak hiburan. Maaf kalau merepotkan. Tak merepotkan. Kalau begitu biar aku mencuci pakaian. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu mencuci? Kau sudah menikah dengan keluarga kami, bukan untuk jadi pembantu. Kau di rumah saja, makan minum yang cukup. Ibu pergi dulu. Bu, Bu, Bu. Nona Nan, ada yang dapat kubantu? Nan Yuning, bagaimana hidupmu setelah menikah dengan suamimu yang papa itu? Jangan bilang setiap hari kau cuma makan kulit pohon. Bangun sebelum fajar demi memberi makan babi, mencuci baju, masak, lalu masih harus mengurus suamimu yang sedang koma itu. Aku sungguh iba padamu. Kalau tak ada hal lain, ku tutup dulu. Jangan kerap meneleponku. Nan Yuning kau, Desa Longyin. Kau pasti sudah cukup mengenal tempat itu, bukan? Tolong carikan info di mana Tuan Feng, si orang terkaya itu, berlibur. Maaf, setiap hari aku harus menjaga suamiku. Aku tak punya waktu. Nan Yuning bekerja sama dengan Tuan Feng kali ini menyangkut masa depan keluarga Nan kita. Kau juga anggota keluarga Nan. Bila gara-gara dirimu kita sampai kehilangan peluang emas ini, mampukah kau menanggung akibatnya? Nona, aku sudah mewakilimu menikah di desa. Sebagai imbalannya, kalian seharusnya kini mengurus ibuku dengan layak. Bukannya bersikap angkuh, serta memperlakukanku bak boneka. Oh ya, jangan sering menelepon jika tak ada hal penting. Nan Yuning, sopanlah. Halo, Nan Yuning, halo. Sialan, berani benar si Nan Yuning memutus teleponku. Kalau kita bisa bekerja sama dengan Tuan Feng, keluarga Nan pasti akan punya posisi di Jinghai. Ayah kenal putra sulung keluarga Qi. Dia katanya ingin mengenalkanku pada sang orang terkaya. Ziru, kamu harus memaksimalkan peluang ini. Suami, berbaringlah tenang. Aku akan menjagamu sebaik mungkin. Sudah kukatakan, seumur hidup aku akan menjadi suami yang penyayang. Bu, biar ku bantu. Ziru, hari ini amat terik, lekas pulang dan beristirahatlah. Bu, karena sudah menjadi istri, tentu aku harus mengikuti adat di sini. Pekerjaan ringan ini bisa kupelajari perlahan. Katanya kita akan mencabut rumput, bukan? Tanah mana saja milik kita? Ini, Nyonya muda, seluruh tanah yang terlihat, termasuk tambang di belakang sana, sejauh mata memandang, itu semua milik kita. Semuanya milik kita?
Ini batas desa. Gunung di belakang kita. Ada juga sejumlah tambang. Di sana terbentang puluhan ribu hektar sawah. Putriku, semua gadis menyukai kastil impian. Nanti, ibu akan memilih lokasi dengan feng shui yang baik. Membangunkanmu sebuah kastil. Bagaimana menurutmu? Ini. Bu, rumah kita sekarang sudah lumayan bagus. Rumah mungil kita terlalu sederhana. Ibu sengaja mengundang seorang desainer asing untuk mendesain khusus untukmu. Kudengar kau menyukai desain interior. Nanti bila ada masukan, langsung sampaikan pada desainernya. Nyonya besar sangat baik kepada menantunya. Kalau beliau tahu aku hanya penipu, pasti beliau akan sangat kecewa. Bu, tidak usah repot-repot. Tak masalah. Kau menikahi Cheng Xiao adalah keberuntungan bagi keluarga Feng. Oh ya, ibu menyiapkan hadiah untukmu. Di kartu ini ada 1 miliar rupiah. Nanti, ibu akan menyuruh sekretaris Wang mengantarmu ke kota untuk belanja. 1 miliar. Bu, sebetulnya seberapa kaya keluarga kita? Kita adalah keluarga terkaya di Jinghai. Terkaya. Ya, sejak Chen Xiao mengalami keadaan ini, ibu membawanya tinggal di desa. Nyonya, Anda memanggil saya. Sekretaris Wang, konon Anda adalah jenius pasar saham, sekretaris pribadi orang terkaya di Jinghai. Sekretaris Wang, ini Nirma. Hari ini, tugasmu hari ini adalah menemaninya berbelanja di kota. Baik, Nyonya. Nyonya muda, silakan berangkat. Bu, ini, aku. Bolehkah aku membeli apa saja yang kuinginkan? Keluarga Feng kita sangat makmur. Cepatlah pergi, cepat. Berbelanja ternyata jauh lebih melelahkan dibandingkan berkebun. Suamiku di mana? Bunga, di mana tuan mudamu? Nyonya muda, saya juga tidak tahu. Apa kau melihat suamiku? Buang semua ini, termasuk yang ini. Singkirkan semuanya. Benda-benda ini bisa membawa sial jika disimpan di rumah. Apakah Feng Cheng Xiao benar-benar wafat? Bu, Zero, ibu sedang mencarimu. Bu, ibu tak perlu mengatakannya, aku sudah tahu. Hidup dan mati telah ditakdirkan. Rezeki ada di tangan Tuhan. Cheng Xiao bertahan hidup hanya lewat nutrisi. Itu pun menjadi siksaan baginya. Sekarang ia tiada. Mungkin itu juga suatu kelegaan. Nyonya, apakah Anda memanggil saya? Kau, apa kau sudah sadar? Nyonya telah merawatku dengan begitu cermat. Jika aku tetap saja tak bangun, bukankah itu akan mengecewakan segala upaya Nyonya merawatku? Aku, Kenapa? Aku terjaga, tapi Nyonya justru tidak gembira. tidak. Aku benar-benar bahagia kau terjaga. Benarkah? Kenapa bisa seceroboh itu? Jika sampai kau terluka, hatiku akan tersakiti. Urusan kecil seperti minum air. Mana mungkin kubiarkan Nyonya melakukannya sendiri. Ada apa? Nyonya tampaknya sepertinya kurang bahagia, ya? Kau salah paham. Aku justru terlalu gembira. Apakah karena aku telah sadar, aku tak bisa lagi dengan taat menjadi suamimu yang penurut? Ya ampun. Cheng Xiao bisa mendengar. Berarti selama ini saat aku mencium dia diam-diam, dia pasti mengetahuinya. Mengapa aku sebodoh itu? Biar aku yang lakukan. Melihat kalian rukun begini, hatiku jadi tenang. Nah, Zero baru saja menikah ke keluarga Feng. Kau pun sudah siuman. Dia sungguh pembawa hoki bagimu. Belum tentu. Ia bawa keberuntungan. Punya istri seperti dia, kau harus bersyukur. Orang-orang, perintahkan dapur untuk menyiapkan salmon serta hidangan laut segar yang baru tiba. Malam ini, aku mau merayakannya. Zero, jangan cuma makan sushi saja. Salmonnya ini segar sekali.
Buka mulutmu. Cheng Xiao, kau harus memperlakukannya dengan baik. Zero, sejak kau menikah masuk ke keluarga Feng, kami sudah memperlakukanmu dengan amat baik. Apakah kau belum juga berterima kasih? Memperlakukan aku dengan baik? Menurutku, dia berharap aku cepat mati. Jangan ngawur. Zero itu sangat berhati baik. Mana mungkin dia ingin kau mati? Kabarnya, dia memandikanmu tiap hari. Menurutku, tambang emas di balik bukit itu cukup bagus. Bagaimana kalau sebagian kita serahkan kepada Zero? Juga puluhan ribu yak di seberang. Biarkan saja Zero belajar menanganinya. Ibu, dia kan gadis, terbiasa hidup nyaman di kota. Kupikir dia tidak pas mengurus urusan begitu. Bu, suamiku ada benarnya. Aku sama sekali tidak paham soal tambang dan peternakan. Ibu kurang bijak. Bu, mari permudah saja. Mulai sekarang, urusan keuangan keluarga, serahkan saja kepada Zero. Dengan begitu dia tak perlu mengurus usaha. Cukup membantu mengatur keuangan. Ibu, saya betul-betul payah soal keuangan. Aku sudah kenyang. Silakan teruskan. Aku mau kembali ke kamar beristirahat. Cheng Xiao, gadis itu jauh-jauh menikahimu dari kota. Jangan kau perlakukan dia buruk. Aku menyakitinya. Kupikir dia ingin aku lekas mati, lalu mewarisi kekayaan keluarga Feng. Jangan sembarangan bicara. Ibu mah pandai menilai orang. Menurutku, Zero bukan tipe yang begitu. Nanti kita lihat saja. Sedang menggambar apa? Aku menyingkirkan konsep desain tradisional. Desainnya terbilang baru. Ini rancanganmu sendiri. Kembalikan. Kau benar-benar memahami keluarga Feng, luar dan dalam. Tahu bahwa keluarga Feng akhir-akhir ini sedang mencari desainer. Bermaksud memulainya dari sini. Desain interior adalah mimpiku. Aku tak paham apa yang kau maksud. Cepat kembalikan. Kembalikan. Bukankah impianmu adalah menikah dengan keluarga konglomerat? Karena kau begitu ingin memikatku, maka akan kupenuhi keinginanmu. Aku sudah sering melihat wanita macam kamu berjuang keras untuk menikah, bukankah cuma demi harta keluarga Feng? Sebelum aku menikah, aku sama sekali tidak sadar bahwa kau adalah Tuan Cheng Xiao si konglomerat. Sekarang setelah aku tahu, apa kau berniat bergantung padaku seumur hidup? Bisa jadi, ya. Para wanita yang mengincar status Nyonya Cheng Xiao, berderet dari Jinghai sampai Menara Eiffel. Kamu sekarang pasti bangga sekali, kan? Apa kau terlalu banyak membaca novel tentang CEO? Aku sama sekali tak tertarik dengan seberapa besar hartamu. Apa yang kau lakukan? Ibuku memantau setiap gerak-gerikku. Dia lumayan manis. Apa aku memang salah menilainya? Nyonya muda, paket Anda sudah tiba. Baik. Yes. Perusahaan Xingchen ingin berkolaborasi denganku. Bu, ada berita baik. Rancangan karyaku akan dikontrak oleh perusahaan Xingchen. Bakat desainnya lumayan, rancangannya memang mampu, diterima oleh grup Xingchen. Kenapa harus Nan Yuning? Sekretaris Wang, selidiki seseorang bernama Nan Yuning. Presdir gawat. Katakan, Istri Anda saat ini bukan Nona Zero. Nama aslinya Nan Yuning. Dia penipu. Nan Yuning, kau berani mempermainkanku. Ada apa kok senang sekali? Bu, desain yang aku buat
Dilihat oleh perusahaan besar, bonusnya lumayan banyak. Tak kusangka Zero, ternyata seorang desainer hebat. Zero, mungkin kamu tidak tahu, perusahaan desain keluarga Feng masuk 3 besar dunia. Kalau kamu suka, ibu akan mengaturnya agar kamu jadi kepala desainer. Ini? Ngomong-ngomong, ibu sebelumnya bilang mau membangunkanmu villa. Ada beberapa lokasi Feng Shui yang bagus. Ibu akan mengajakmu melihatnya. Ikut aku. Nan Yuning, Kau sudah tahu. saudara perempuan yang menggantikan pernikahan, sungguh kisah yang menarik. Tapi, kau lebih berani daripada adikmu, berani menikah denganku yang seperti tumbuhan. Maaf, dengarkan penjelasanku. Aku juga dipaksa oleh keluarga Nan. Jangan berpura-pura kasihan padaku. Kau sengaja menikah denganku, bukankah demi harta keluarga Feng? Bukan begitu. Mereka mengancamku, aku tidak punya pilihan. Dalam hal ini, aku juga korban. Pandai bicara. Kau pikir aku akan percaya pada wanita sepertimu? Bagaimanapun, apapun yang kukatakan kau tidak akan percaya. Aku salah telah menggantikan pernikahan. Jika kau ingin bercerai, aku tidak keberatan. Tidak, aku tidak setuju bercerai. Mengapa mendadak ingin cerai? Bicara. Nan Yuning, kau mau jelaskan sendiri? Atau ku bantu berbicara? Nan Yuning, bukankah namamu Zero? Bu, maaf selama ini. Aku telah menipu ibu. Maksudmu, kau menyamar jadi putri keluarga Nan, lalu menikah ke keluarga Feng kami. Nyonya Cheng Xiao, mohon maaf. Saya keliru menjadi pengantin pengganti. Aku akan mengajukan cerai dari Tuan Muda Cheng Xiao. Selama ini, semua kartu dan barang mewah yang ibu berikan akan kukembalikan tanpa kekurangan. Maaf sudah merepotkan selama ini. Saya pamit dulu. Kalian tak boleh bercerai. Bu, dia menyamar sebagai Zero lalu menikah dengan keluarga Feng. Sejak awal niatnya sudah jahat. Dia hanya seorang penipu. Penipu pun lalu apa? Selama ia jadi menantu keluarga Feng, semua orang menyaksikan betapa ia merawat. Nan Yuning itu gadis baik. Lagi pula, pihak keluarga Nan membiarkannya menjadi pengantin cadangan. Jelas mereka enggan membiarkan putri kesayangan mereka menikah denganmu. Pria yang hidup enggan mati pun ogah seperti dirimu. Namun Nan Yuning rela menikah denganmu. Kau sepatutnya menghargainya. Nenek, aku... Nan Yuning, tenang. Ada ibu. Takkan ada yang berani mengusirmu dari rumah ini. Siapapun yang telah menikah denganmu, dialah istrimu. Nan Yuning sudah merawatmu sepenuh hati. Selama berhari-hari, kau tak pantas mengecewakannya. Bu, dia benar-benar penipu. Dia masuk ke keluarga Feng cuma demi harta kita. Ibu memang tua, tapi belum pikun. 2 tahun lamanya kau terbaring di ranjang. Semua dokter pakar pun tak berdaya. Begitu Nan Yuning menikah, kau justru siuman. Dialah pembawa hoki bagimu. Kalian berdua sungguh serasi. Pembawa hoki akan menantikan aku tiap hari. Berharap aku lumpuh seumur hidup. Menunggu warisan. Aku tidak. Pernikahan ini harus diakhiri. Baik, kalau kau berani cerai, semua saham keluarga Feng akan kutransfer seluruhnya pada Nan Yuning. Silakan pergi tanpa membawa apapun. Sayang, tenangkan diri. Ibu telah berjanji kepadamu. Ibu takkan membiarkan kamu diperlakukan semena-mena. Baik. Jika dia menolak pergi, aku saja yang akan pergi. Tak perlu hiraukan dia. Bocah nakal itu memang kelewat dimanjakan. Dia dikerjai di sini, makanya ia kesal. Membiarkannya keluar juga tidak apa-apa. Kamu tetaplah di rumah dengan tenang. Ibu merestui menantu ini. Ibu? Terima kasih, Bu. Putriku tersayang, ibu paham pernikahan ini bukan pilihanmu. Menjadi perempuan memang tidak gampang. Untuk segala hal ke depan, ibu pasti mendukungmu. 3 hari telah berlalu. Apakah Tuan Muda sudah pulang? Tuan Muda kini menetap di basis pertanian. Katanya selama Nyonya Muda enggan berangkat, ia takkan pulang. Sehari-hari ia hanya fokus pada sayuran luar angkasa itu. Istrinya saja diabaikan. Entah kapan bisa menimang cucu. Nah ya. Nan Yuning, ibu akan mengajakmu ke lokasi yang indah.
Bagus bukan? Di sini, semua merupakan investasi. Cheng Xiao beberapa tahun silam, kini nilai pasarnya melonjak lebih dari 10 kali. Anehnya, insting investasi putraku benar-benar tajam. Sayangnya nalurinya dalam menilai orang payah sekali. Gadis baik bersama Cheng Xiao sungguh pasangan sepadan. Bu, jangan menyalahkan dia. Siapapun pasti sukar menerima situasi begini. Tak masalah, kita kibuli Cheng Xiao dulu. Kamu keliling dulu, ibu ingin menelepon. Nyonya, Cosmos bipinatus menyukai media tanam yang gembur dan lembab. Saat menanamnya, Anda dapat menambahkan sejumlah kecil pupuk organik. Bolehkah aku mencobanya? Tentu. Ingat, jangan lepas sarung tanganmu, supaya tanganmu tidak tergores. Baik. Aku akan datang sebentar lagi. Nyonya, saya perlu ke kebun lain untuk mencabut gulma. Saya pamit dulu. Silakan, tak usah cemas akan aku. Tuan Qi, apakah ini yang kau sebut lahan pertanian tersebut? Ya, ini merupakan basis pertanian paling besar di Jinghai yang secara khusus membudidayakan produk agrikultur kelas premium. Sangat bernilai. Inilah Cosmos bipinatus berwarna merah muda. Satu batangnya bernilai ribuan. Orang yang kuajukan jelas bukan orang sembarangan. Dan ini buktinya. Nan Yuning, bukankah seharusnya kau berada di desa, menjaga suamimu yang sedang sakit? Lalu apa yang kau lakukan di lahan kelas atas ini? Nan Zero. Hei, baru beberapa hari berlalu, sudah macam orang kampung saja. Lihat saja pakaianmu. Benar-benar kumal. Zero, Nona ini berasal dari keluarga mana? Mengapa aku tak pernah melihatnya sebelumnya? Nona apaan? Dia namanya Nan Yuning. Dia hanyalah pelayan rendahan di keluarga Nan. Oh, jadi dialah yang menggantikanmu menikah dengan laki-laki yang sedang koma itu. Wajahnya memang cukup cantik. Sayang sekali. Tolong hargai kami. Hormat. Kau pikir dengan menikahi seorang pria kampung yang punya beberapa hektar sawah bisa mengubah takdirmu? Berani sekali kau menentangku. Kau tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Nona Zero, kalian berdua silakan pergi sekarang. Berani-beraninya kau berkata begitu kepada kami. Kuperingatkan kau, dia adalah ahli waris. Keluarga Qi, keluarga paling terpandang di Jinghai. Bank investasi terbesar. Milik keluarganya. Suamiku orang paling kaya di Jinghai. Bagaimana? Takut bukan? Jika kau tahu diri, segera berlututlah dan bersujud pada kami. Mungkin aku masih bisa membujuk Tuan Muda Qi untuk memaafkanmu. Zero benar. Sebaiknya kalian segera pergi. Kalau kau gentar, cepat minta maaf. Sepertinya kau bekerja di sini ya. Kepala pangkalan di sini, Tuan Long, adalah sahabat dekat ayahku. Percaya atau tidak, satu telepon dariku bisa membuatmu dipecat dari sini. Siapa Tuan Long? Kau bahkan tak tahu siapa Tuan Long. Tuan Long adalah tangan kanan yang paling dekat dengan Tuan Cheng Xiao. Berkat dukungan Tuan Long, keluarga Nan kita mungkin akan segera dapat menjalin kerjasama dengan si Taipan itu, serta naik kelas menjadi keluarga elit. Sementara kau hanya mampu bertahan di pelosok ini, serta merawat suamimu yang tak berguna seumur hidup. Nan Yuning, kenapa? Siapa kedua orang itu? Bu, siapa mereka? Nenek tua mana ini? Bu, dia putri sulung keluarga Nan. Jadi dia Zero, sombong amat. Syukurlah putraku tak menikahinya. Ini menantu perempuanku. Ada masalah, hadapilah aku. Menantu? Oh, jadi kau nenek tua keluarga Feng. Hei gadis kecil, kenapa orang kota ini tak tahu sopan santun begini? Kesopanan itu untuk orang kaya. Orang miskin sepertimu layak. Kau bilang siapa yang miskin? Aku kaya raya. Bu, sudahlah, tak usah berdebat dengan mereka. Kita pergi petik stroberi saja. Berhenti. Ini Jinghai, basis pertanian terbesar. Satu buah stroberi cukup untuk menutup biaya hidup keluargamu sehari. Kalian sanggup membelinya? Cuma stroberi? Aku bukan cuma memakannya. Aku juga membuat selai stroberi. Bikin jus stroberi,
Mau ku makan dengan cara apapun terserah aku. Putraku kan orang terkaya. Putraku adalah orang terkaya. Orang terkaya? Tuan Ki, nenek tua ini sudah gila ya. Orang terkaya. Petani dekil dan bau. Bekerja menunduk di ladang. Orang sepertimu tidak layak mengelap sepatuku. Masih mengaku orang terkaya? Mimpi. Setidaknya uang hasil keringat petani itu bersih. Tidak seperti seseorang yang cuma menghisap darah keluarganya. Tak memberi kontribusi apapun bagi masyarakat. Bu, mari kita pergi. Jangan gubris dia. Hari ini kalau tidak minta maaf, jangan bermimpi, bisa pergi. Sepatuku. Dasar gerombolan kampungan. Ini sepatu Chanel Haute Couture. Kalian berdua, orang desa telah merusaknya. Nenek tua ini. Cepat poles sepatuku. Kau menyuruhku memoles sepatumu. Keterlaluan. Nenek tua ini, sepatu ini Haute Couture, seluruh keluargamu jual darah pun tak akan sanggup menggantinya. Kalau hari ini kau tidak memoles sepatuku, urusan ini belum selesai. Bu, hati-hati. Tak apa-apa. Bu, hati-hati. Bu, tak apa. Berani-beraninya kau menamparku. Menghinaku saja sudah keterlaluan. Masih tega memukul orang tua? Apa kau tidak punya hati nurani? Saranku, pergilah dari sini. Kalau tidak, kau bakal menyesal. Kau berani mengintimidasi aku. Kau hanya terpaku di situ. Tak lihat dua kampungan ini. Menindasku. Cepat bantu aku. Berani menindasku di hadapanku. Mau cari mati. Tangan ini barusan yang memukul Zero kan? Cukup elok. Sayang sebentar lagi akan jadi tangan cacat. Lepaskan menantuku. Lepaskan. Lepaskan menantuku. Mau kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Nak, cepat ke sini. Ada yang menindas istrimu. Siapa kau? Ini putraku. Nah, Nan Yuning menikah bukan dengan suami tak berguna, kan? Bagaimana bisa begini? Kenapa orang ini tampak agak familiar? Apa yang sedang terjadi? Apakah dia suamimu? Aku sudah tahu, kamu berbohong. Siapa sih yang tidak mengetahuinya? Kamu menikah dengan suami yang tak berguna, tergeletak di ranjang selama 2 tahun. Mana mungkin sekarang dia bisa muncul di sini dalam keadaan sehat? Jangan-jangan kau ingin menjaga muka, lalu mencari lelaki lain demi mendapatkan anak. Hayalanmu ketinggian. Bilang saja sejak tadi, melihatmu secantik ini. Aku bisa saja membantumu. Lelaki lain, kalian sedang membicarakanku. Kalau bukan, siapa lagi? Siapa sih yang tak tahu dia menikah dengan suami yang sekarat? Sekarat dari mana? Putraku. Dia baik-baik saja. Kabarnya, dia terkapar di rumah selama 2 tahun untuk berobat, menguras seluruh tabungan keluarga. Masih bernapas saja sudah mukjizat. Peluang seseorang yang koma untuk sadar sangatlah kecil. Keluarga pincang ini buru-buru menikah. Siapa tahu, mungkin umurnya tinggal beberapa hari. Menyuruhmu membawa peruntungan. Sungguh kasihan, menikah dengan suami yang sekarat. Tapi pria rupawan ini memang menawan. Menggayatnya demi meneruskan keturunan keluargamu, pasti habis banyak uang, ya? Ya ampun, aku benar-benar malu. Mereka sama sekali belum pernah melihat putra mahkota keluarga Feng. Kalian benar-benar tidak tahu siapa dia? Berandal desa. Kenapa aku harus mengenalnya? Nan Yuning, jangan lupa. Dulu kau di rumah merendahkan diri. Kau dan ibumu, setiap tetes darah yang mengalir adalah hina. Kalau saja ayahku tidak berbaik hati, menampung kalian berdua di rumah. Kalian sudah mati di jalanan. Hina, aku hidup dengan pekerjaanku sendiri. Jauh lebih mulia daripada gadis manja sepertimu. Menikahi pria sekarat, suami yang tidak berguna. Masih bermimpi menjadi mulia? Aku benar-benar tidak tahu apakah kau bodoh atau polos. Tuan Ki, Anda belum tahu kan? Ibunya buta. Ku dengar dulu, bersama sopir keluarga kami, matanya dibutakan oleh selingkuhannya. Ibunya selingkuh. Jangan menghina ibuku. Apa? Apakah aku salah? Ibumu buta adalah salahnya sendiri. Ibumu tidak berguna, suamimu yang sekarang juga tidak berguna. Aku benar-benar kasihan padamu. Ternyata di keluarga Nan, keadaannya begitu sulit. Baiklah, menghitung waktu. Waktu yang kujanjikan dengan Tuan Long hampir tiba. Aku tidak akan membuang-buang kata lagi dengan kalian. Kalian pergi sendiri, atau aku suruh orang mengusir kalian. Kalian memang harus pergi, tapi sebelum pergi,
Minta maaf dulu pada ibu dan istriku. Benar, kalian menindas menantuku. Cepat minta maaf. Kalau tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Tuan Ki, kau dengar? Si bermuka pucat ini mau memberi kita pelajaran. Dalam kamusku, tidak pernah ada kata minta maaf. Suka sekali minta maaf, baguslah. Sekarang juga berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu lenyap dari Jinghai. Memalukan sekali. Bukankah Tuan Ki mengaku sebagai orang terpandang di Jinghai? Orang terkaya saja belum pernah bertemu. Suka sekali minta maaf ya. Baiklah, sekarang juga berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu lenyap dari Jinghai. Membuatku lenyap hanya mengandalkan keluarga Ki belum cukup. Sombong sekali. Tuan Muda Ki adalah putra sulung keluarga Ki di Jinghai. Ayahnya adalah direktur Bank Jinghai dan juga ketua kamar dagang Jinghai. Menghancurkanmu lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Kalau kau berlutut dan minta maaf sekarang, mungkin aku masih bisa melepaskanmu. Tatapanmu menunjukkan kau tidak terima, ya? Dalam 3 menit, aku bisa membuat keluarga Ki dikeluarkan dari kamar dagang. Kau lebih hebat dariku dalam hal menyombongkan diri. Kau pikir kau orang terkaya di Jinghai. Menikah denganku dengan niat tersembunyi. Bukankah hanya demi harta keluarga Feng? Sebelum aku menikah, aku sama sekali tidak tahu kalau kau adalah Tuan Cheng Xiao yang kaya raya. Sekarang setelah tahu, apa kau berniat untuk menempel padaku seumur hidup? Ya juga sih. Wanita yang menginginkan gelar Nyonya Cheng Xiao berbaris dari Jinghai sampai menara Eiffel. Sekarang kau pasti merasa sangat puas kan? Bahkan bisa membuat ayahku turun jabatan kalau tidak diberi pelajaran. Kau benar-benar tidak tahu diri. Tuan Muda Ki, kau baik-baik saja. Kalian sedang apa? Tuan Long, Anda sudah datang. Orang ini, tadi bilang dalam 3 menit, bisa mengeluarkan keluarga Qi dari kamar dagang. Soal ini terserah Anda bagaimana menanganinya. Tuan Cheng Xiao, aku yang salah, lancang membawa orang ke markas dan menyinggung Anda. Pak Cheng Xiao, Anda memanggilnya Pak Cheng Xiao. Siapa pria tampan ini? Kamu sangat mengecewakanku. Ayahmu bisa menjadi ketua kamar dagang karena aku yang membantunya di belakang layar. Keluarga Kimu sama sekali tidak memenuhi syarat. Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi juga bersikap sombong di luar. Tahukah kamu siapa Pak Cheng Xiao itu? Pak Cheng Xiao adalah putra tertua keluarga Feng di Jinghai dan juga orang terkaya di Jinghai saat ini. Keluarga Kimu sama sekali tidak bisa menandinginya. Tuan Muda Cheng Xiao berasal dari Jinghai. Ia putra tertua keluarga Feng. Dia juga orang paling kaya di Jinghai saat ini. Keluarga Qi kalian sama sekali takkan mampu menandinginya. Tuan Long, apakah ini hanya salah paham? Tuan Muda Cheng Xiao, bagaimanapun aku dan Tuan Qi telah bersahabat selama bertahun-tahun. Aku meminta maaf kepada Anda atas nama keluarga Qi. Tuan Long, sebenarnya aku sepatutnya menghormati Anda. Namun Tuan Muda Qi ini, barusan ia mengatakan ingin menyingkirkanku dari Jinghai. Perkara ini, bagaimana pendapat Anda? Tuan Besar Qi, mengapa Anda menurunkan sampah macam ini? Nan Yuning, apakah dia suamimu? Bukankah kau telah lama menikah dengan lelaki lumpuh di desa itu? Kau benar-benar dungu. Sebelum aku masuk ke keluarga ini, Cheng Xiao memang sempat mengalami kecelakaan mobil, serta koma selama 2 tahun. Namun beberapa hari setelah aku menikah di sini, ia pun siuman. Kau menikah dengan orang terkaya? Seharusnya akulah yang menikah dengannya. Sayangnya dulu kau meremehkannya. Lebih suka mengancam dengan maut, ketimbang menikah dengannya. Tuan Besar menegaskan agar Anda tak menunda momen baik. Menyuruhku menikahi lelaki lumpuh itu. Aku lebih memilih mati. Sekarang menyesal pun sia-sia. Tuan Long, istriku dan ibuku awalnya datang ke resor ini untuk bersantai. Namun kedua orang ini telah merusak suasana hati mereka. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Anda paham kan? Tuan Muda Cheng Xiao, harap tenang, aku pasti segera mengusir mereka dari sini dan takkan lagi mengganggu pandangan Nyonya Besar dan Nyonya Muda. Kemari. Baik. Tuan Muda Cheng Xiao, aku benar-benar lancang, ampuni aku. Tadi kau memintaku lenyap serta memaksaku berlutut menjilati sepatumu. Kau juga tidak berniat melepaskanku. Tuan Muda Cheng Xiao, aku sungguh menyadari kesalahanku. Ya, Tuan Muda Cheng Xiao, harap tenang, aku akan mencabut posisi ketua keluarga Qi setibanya aku di rumah. Kau juga tak berniat membebaskanku, bukan? Tuan Cheng Xiao, saya sungguh menyadari kesalahan saya. Baiklah, Tuan Cheng Xiao, mohon tenang. Saya akan menarik kembali gelar. Ketua Asosiasi Qi setibanya saya di rumah.
Tuan Long, saya keliru. Andai kata saya tahu bahwa dia putra mahkota keluarga Feng, keluarga terkaya di Jinghai. Sekalipun Anda memberi saya 100 nyali, saya tetap tak berani melawannya. Tolong bantu saya memohon pengampunan. Membantumu itu akibat ulahmu sendiri. Jika saya menolongmu, saya juga akan terseret. Tuan Cheng Xiao memerintahkan saya mencabut jabatan ketua ayahmu. Pulang dan sampaikan pada ayahmu. Mulai saat ini, aku, Tuan Long, dan keluargamu, keluarga Qi, tidak akan memiliki keterkaitan apapun lagi. Tidak boleh. Tuan Long. Bila ayahku tahu jabatan ketuanya dicopot, dia pasti menghajarku habis-habisan. Tuan Long, banyak mitra bisnis, bersedia bermitra dengan keluarga kami karena kedudukan kami selaku ketua asosiasi dagang. Jika Anda mencopotnya, mereka tentu enggan bermitra lagi. Anda akan menjerumuskan keluarga Kiki ke jalan buntu. Tuan Cheng Xiao sungguh berpengaruh. Untungnya dia tak menindasku. Salahmu sendiri. Kau berasal dari keluarga mana? Saya. Aku tahu kau putri keluarga Nan. Semua yang baru saja terjadi diprovokasi olehnya. Sekarang akan kubawa dia untuk memohon maaf pada Tuan Cheng Xiao. Lepaskan aku tak bersalah. Keluarga Nan, ya. Bagus, sangat bagus. Mulai hari ini, perusahaan Feng takkan lagi bertransaksi apapun dengan keluargamu, keluarga Nan. Tuan Cheng Xiao, saya sadar saya salah. Saya benar-benar tahu kesalahan saya. Semua ini gara-gara Nan Yuning, dia yang menggantikanku menikah denganmu. Akulah Ziru, orang yang seharusnya menjadi pasanganmu adalah aku. Apa yang kukatakan itu benar. Sekarang baru tahu, memohon ampun, tadi bukankah sangat congkak? Tuan Feng, saya sadar saya keliru. Saya sungguh menyadari kesalahan saya. Semua ini gara-gara Nan Yuning. Dia yang menggantikan posisiku untuk menikah dengan Anda. Saya Ziru, seharusnya sayalah yang menikahi Anda. Saya berkata jujur. Baru sekarang kau tahu memohon ampun. Bukankah tadi kamu begitu angkuh? Mohon dengarkan penjelasan saya, Tuan Feng. Ini sepenuhnya kesalahan Nan Yuning. Dia menipu keluarga Nan di hari pernikahan. Saya sama sekali tidak meremehkan Anda. Saya berkata apa adanya. Percayalah pada saya. Nona Nan, kecepatan kau berganti raut. Benar-benar luar biasa. Barusan kau masih menyebutnya seorang koma. Sekarang sudah berubah sikap? Aku apanya? Zero. Mulanya kau yang menolak Tuan Muda Feng. Karena dia sedang koma, keras kepala menolak menikah keluargamu, lalu memakai ibuku memaksaku. Urusi dirimu sendiri. sekarang pergi. Jangan sampai ketinggalan waktu yang tepat. Kukatakan padamu, mulai saat ini namamu Zero. Bila berani membeberkan soal pernikahan pengganti ini, ibumu akan celaka. Enyahlah. Sekarang kalian menuduhku merebut tunangan orang. Tidakkah kalian merasa diri kalian sangat tak tahu malu? Dulu kau enggan menikah ke sini. Kini pihak kami pun tak menginginkanmu. Maaf, Bibi. Saya tak berani menerimanya. Yang paling harus saya mintai maaf ialah istri saya. Maaf. Apa? Aku tak mendengarnya. Maaf. Nan Yuning, ku beritahu. Jangan keterlaluan. Begini caramu meminta maaf? Istriku belum puas dengan permintaan maaf kalian. Pergi. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi. Tunggu, Tuan Cheng Xiao. Tuan Cheng Xiao, saya benar-benar mohon maaf. Mengenai hal ini, saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Beraninya kau bermain-main dengan Tuan Cheng Xiao. Cermin dirimu sendiri. Aku sangat kesal. Nona Nan Yuning tak sengaja menikahi pria terkaya di Jinghai. Itu bahkan hal yang tak bisa ku capai. Lihat dirimu sendiri. Ini semua salahmu. Kau membuat keluarga Qi kehilangan posisi ketua kamar dagang. Qi Wei, beraninya kau memukulku. Bukan hanya memukul. Aku ingin sekali membunuhmu. Keluarga Qi susah payah mencapai posisi ini. Kita telah menyinggung orang terkaya. Sekarang semuanya sudah berakhir. Dulu karena kau tuan muda keluarga Qi, aku memanjakanmu. Kau benar-benar menganggap dirimu hebat. Sekarang kau hanyalah anjing terlantar. Jika kau berani bersikap tidak sopan padaku lagi, aku tidak akan ragu untuk menendangmu saat kau terpuruk. Lepaskan aku. Halo, Bu. Dasar anak nakal. Dosa apa yang kau perbuat? Keluarga Feng sekarang diboikot seluruh kota. Sebentar lagi akan bangkrut. Cepat kembali. Semua yang terjadi tadi, dia yang menghasutku. Sekarang aku akan membawanya untuk meminta maaf kepada Tuan Cheng Xiao.
lepaskan aku tidak bersalah. Keluarga Nan, ya. Bagus sekali. Mulai hari ini, perusahaan Feng tidak akan ada hubungan bisnis dengan keluarga Nan. Apa? Benarkah kita diboikot? Bu, aku... Feng Chengxiao, karena kau tidak memberiku jalan keluar, maka jangan salahkan aku jika aku kejam. Aduh, hari ini. Tadinya aku mengajak Nan Yuning keluar untuk bersantai, tak disangka malah bertemu masalah ini. Nan Yuning, ibu masih ada urusan di markas. Sebentar lagi, biarkan Cheng Xiao mengantarmu pulang. Bukankah Cheng Xiao sedang bertengkar denganku? Bengong apa? Ayo pergi. Apakah kau masih marah? Jika kau ingin bercerai, aku bisa bicara dengan ibu. Gimana? Sudah tak sabar ya? Mau ceraikan aku? Demi mewarisi aset keluarga Feng? Aku sudah menyiapkan calon suami yang tepat untukmu. Ziru tak ingin menikah jauh. Kalau begitu, kau yang menggantikannya menikah ke keluarga Feng. Menggantikannya? Nyonya, penglihatan ibuku sudah buruk. Aku cuma ingin tetap di keluarga Nan untuk merawatnya. Kau sudah menetap bertahun-tahun di keluarga Nan. Masih mau bergantung. Selamanya di sini, hari ini juga kau harus menikah. Kamu tahu? Bukan itu maksudku. Memang salahku menggantikan Zero menikah. Namun aku tak pernah bermaksud menipumu. Jika kau sungguh ingin bercerai, aku bisa bilang pada ibu, aku tak akan mengambil sedikit pun harta itu. Tidak perlu. Apakah Ziru dulu juga kerap menindasmu? Keadaan keluargaku cukup rumit. Dulu setelah ibu menikah dengan keluarga Nan dan melahirkanku, dia dituduh berselingkuh dengan seorang pelayan. Kepala keluarga merasa iba pada ibu, ditambah matanya buta, jadi ia hanya dijadikan pembantu. Setelah ibu Zero masuk ke keluarga, sikapnya sangat kejam pada aku dan ibu. Ngomong-ngomong, terima kasih untuk tadi. Dia sungguh menyedihkan. Tidak perlu. Selama kau tidak membohongiku lagi. Bisa. Tentu saja. Ayo. Nan Yuning, ini semua tas yang ibu beli khusus untukmu. Ada Chanel, Hermes. Ibu pun tak tahu apa sebenarnya disukai anak muda sekarang. Jadi ibu beli saja beberapa. Suka tidak? Bu, ini kebanyakan. Satu saja cukup. Semakin banyak tas, makin bahagia tahu. Nanti bawa semua ini ke ruang ganti nyonya. Baik. Terima kasih, Ibu. Tak perlu sungkan pada ibu. Ibu tahu kau telah melalui banyak kesulitan di keluarga Nan. Tenang saja, mulai sekarang, ibu yang akan melindungimu. Takkan ada yang berani mengusikmu. Ya. Nona, Nyonya, celaka. Beberapa warga desa ribut di depan. Apa? Kita sudah pindah ke desa Longin, selalu berbuat baik. Mereka masih berani ribut di rumah. Bu, aku keluar dulu melihat. Bibirong, tolong jaga ibu baik-baik. Hukuman mati bagi pembunuh. Keluarga Feng, kembalikan istriku. Hukuman mati bagi sang pembunuh. Hukuman mati bagi pembunuh. Ada apa ini? Kau menantu yang baru, keluarga Feng. Suruh suamimu keluar. Kami menuntut pertanggungjawaban. Saudara sekalian, ada masalah, mari bicarakan baik-baik. Omong kosong. Sayuran hijau kalian keluarga Feng bermasalah. Istri saya menyantap sayuran hijau dari keluarga Feng kalian. Sekarang masih dirawat di rumah sakit, muntah serta diare, nyaris meregang nyawa. Hari ini keluarga Feng wajib memberikan penjelasan. Jika tidak, kami tak akan pergi. Xiao Baoku juga. Dia baru 5 tahun, sampai sekarang masih terpasang infus. Ya. Ya, perutku masih melilit. Sayuran hijau milik keluarga Feng kalian pasti mengandung racun. Lebih ganas daripada racun tikus. Ada apa, Nona Ziru? Apa yang terjadi? Jangan merekam. Bukankah kalian mengaku ada yang keracunan di rumah kalian? Di mana hasil pemeriksaannya? Serahkan padaku untuk kulihat. Tanpa laporan pemeriksaan, kalian hanya memfitnah, merusak nama baik. Hasil pemeriksaan itu kan cuma selembar kertas. Kalian kalangan berduit, paling gemar memelintir fakta. Buat apa kami perlihatkan padamu? Betul saudara tidak? Sekalian? Ya. Benar. Betul. Hari ini, kalau tidak ada ganti rugi, jangan harap kalian lolos begitu saja. Harus ada penjelasan. Berhenti, kalian sedang apa? Apa yang terjadi? Istriku menyantap sayuran hijau dari keluargamu, nyaris tewas. Hari ini kau wajib memberiku penjelasan. Benar. Kau harus menjelaskan. Berikan aku penjelasan.
Apa yang terjadi? Istri saya memakan sayuran hijau dari lahan kalian. Dia nyaris meninggal. Hari ini juga kamu harus memberi penjelasan padaku. Betul, kamu wajib menjelaskan padaku. Jelaskan padaku. Berikan kami penjelasan. Tuan Cheng Xiao, setelah lenyap selama 2 tahun, tiba-tiba muncul lagi. Ini headline besar. Cepat, ambil foto. Tuan Cheng Xiao, kami mendapatkan laporan dari warga bahwa basis sayuran yang Anda danai diduga memiliki risiko keamanan, juga ditemukan mengandung banyak zat tambahan. Apa tanggapan Anda mengenai hal itu? Tuan Cheng Xiao sedang mendapat masalah. Sayuran keluarga Feng memicu korban jiwa dan viral. Saham Feng terkena pukulan besar. Apa yang harus kita perbuat? Hubungi divisi humas. Redam lebih dulu berita yang beredar. Selidiki dengan tuntas untukku siapa sebenarnya yang memperkeruh situasi. Ini pembayaran awal. Setelah urusan rampung, keluarga Qi pasti tidak akan membuatmu rugi. Siap. Oh, aku ingat. Bukankah kau bilang istrimu sedang sakit? Pagi kemarin aku masih melihat dia mengantar anak ke sekolah. Pergilah ke rumah sakit dan cek kebenarannya. Istriku jatuh sakit sesudah mengantar anak. Sepertinya kalian hanya mau menghindar. Biaya perawatan dan pengobatan ini ditambah kerugian psikis bagi sekeluarga kami. Bila kalian tidak memberi kompensasi, aku akan terus menuntut kalian. Rekan-rekan jurnalis, segera datang dan potret aku. Keluarga Feng membangun kebun di desa kami. Kini semua uang mengalir ke saku mereka. Sekarang mereka mencelakai orang dan tidak mau bertanggung jawab atas korban. Ya Tuhan, wahai bodhisattva, serta para netizen sekalian. Semua, saksikanlah. Semua, perhatikan. Apakah kau akan membiarkan mereka menjelek-jelekan keluarga Feng? Yang tak bersalah tetaplah bersih, tak perlu buang waktu dengan orang licik semacam ini. Ya ampun. Kau diam saja membiarkan mereka memfitnah keluarga Feng. Kebenaran akan segera terungkap, tak usah menyia-nyiakan waktu pada orang-orang tak tahu malu ini. Pagi buta bukannya bekerja di ladang. Kemana kau berkeliaran? Malah menyebar kabar bahwa aku sakit. Istriku, rendahkan suaramu. Aku sedang sibuk. Kau ini, kalau 3 hari tidak kena hajaran, pasti naik ke atap dan membongkarnya. Aku sedang mencabuti rumput di kebun sayur. Cepat pulang dan beri makan ayam serta babi. Istrimu memintamu pulang. Aduh, katanya istrimu sakit. Dengar suaranya. Istri Umu terdengar sangat bugar. Kau salah dengar. Tindakan Anda barusan sudah tergolong fitnah dan pencemaran nama baik, serta pemerasan. Keluarga Feng memiliki tim hukum paling top. Membuat Anda dipenjara 10 tahun bukan masalah. Sekretaris Wang, bawa orang-orang ini untuk melakukan tes darah. Jika mereka ternyata tidak sakit, serahkan semuanya kepada pengacara. Baik Tuan Cheng Xiao. Saya akan segera menghubungi rumah sakit. Dan kalian, asas utama jurnalisme adalah kebenaran. Kalau aku melihat sedikit saja berita palsu soal keluarga Feng, kalian bisa menutup studio kalian. Tuan Cheng Xiao, Anda tenang saja, kami pasti akan melaporkannya dengan jujur. Pak Feng, tidak usah khawatir, kami pasti akan melaporkan fakta yang sesungguhnya. Ayo Ya. cepat. Lekas-lekas. Kalian. Halo, apakah ini rumah sakit pertama Jinghai? Aduh, jangan menelepon. Istriku, mungkin hanya masuk angin. Kesalahpahaman, sungguh salah paham. Karena hidangan keluarga Feng tidak bermasalah. Jadi saya pamit dulu. Salah paham? Sepertinya tidak. Tunggu sampai masalahnya jelas, baru boleh pergi. Bawa mereka ke bawah, serahkan pada kuasa hukum. Pak Feng, saya keliru. Semuanya atas instruksi Tuan Mudaki. Dia juga menyelipkan sejumlah uang pada saya. Anda begitu murah hati. Ampuni saya, Pak Cheng Xiao. Sekretaris Wang, Qi Wei, membawa warga desa untuk membuat onar di keluarga Feng. Seret orang itu kemari. Sekarang ini negara hukum. Apa yang kalian perbuat? Lepaskan saya. Pak Feng, dia yang memerintahkannya. Seret dia pergi. Pak Feng, maafkan saya Pak Feng. Pak Feng, saya telah dibutakan oleh keserakahan. Mohon beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan berbuat baik. Sungguh berani pamer di hadapan Pak Feng. Tidak tahu diri. Membuatku naik darah. Nan Yuning tak sengaja telah menikah dengan orang paling kaya di Jinghai.
Bahkan aku pun tak sanggup menggapainya. Aku sudah memberimu satu peluang. Kau sendiri berkali-kali menggoyang batas kesabaranku. Pak Feng, aku... Di Jinghai, kau semestinya paham cara kerjaku. Sekarang, ada dua opsi untukmu. Pindahlah dari Jinghai bersama keluargamu atau kelak ibumu. Hanya dapat menjengukmu di kantor polisi Jinghai. Kau yang memaksaku. Awas. Mau cari masalah? Awas. Mau lagi, ya? Tuan Feng, aku sadar salahku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan berubah jadi orang baik. Kumohon. Sekretaris Wang, perusahaan Feng di Afrika sedang menggarap proyek bantuan. Perintahkan dia membangun jalan. Selain itu, larang dia pulang ke tanah air selama 10 tahun. Bekukan asetnya, alihkan ke yayasan. Bangun jalan di Afrika? Tidak. Tuan Feng, aku sadar kesalahanku. Tuan Feng? Seret dia pergi. Tuan Feng, aku benar-benar salah. Tuan Feng! Tuan Feng, Nyonya mengalami banyak pendarahan. Harus segera dilarikan ke rumah sakit. Aku akan mengantarnya ke rumah sakit. Siapkan mobil. Kau sudah sadar. Nyonya begitu teliti merawatku. Jika aku tak bangun, bukankah aku akan dianggap tak tahu berterima kasih atas segala perawatan yang Nyonya berikan? Aku. Bagaimana? Aku sudah sadar, tapi Nyonya tampak tidak senang. Tidak. Aku sangat gembira kau bisa bangun. Benarkah? Bagaimana bisa begitu ceroboh? Kalau sampai terluka, aku akan sedih. Hal kecil seperti minum air, mana mungkin membiarkan Nyonya melakukannya sendiri? Aduh, aku cuma punya satu menantu perempuan kesayangan. Kalau terluka bagaimana? Aduh, menantuku yang paling kusayangi hanya satu. Bagaimana kalau dia cedera? Dan kau, sudah 30 tahun, sampai-sampai tak mampu menjaga istrimu. Bu, ini bukanlah kesalahan Cheng Xiao. Semuanya terjadi begitu mendadak. Dia juga tak ingin aku terluka. Bikin aku jengkel. Kamu ya, lain kali kau harus melindungi istrimu dengan benar. Tenang saja, kejadian serupa tak akan kuizinkan terulang lagi. Omong-omong, Nan Yuning, keamanan di desa ini benar-benar payah. Mulai hari ini, kita sekeluarga akan pindah lagi ke villa keluarga Feng di Jinghai. Kalau kamu tak betah tinggal di villa, katakan pada ibu, rumah model apa yang kamu sukai. Nanti ibu akan mengajakmu melihat-lihat rumah. Bu, tak usah repot. Aku tak masalah tinggal dimanapun. Kalian berdua sudah menikah. Tentu saja perlu menikmati waktu berdua. Nantinya, biarkan suamimu sendiri yang mengantarmu. Keputusan sudah bulat. Aduh, ayo pulang dan tata kamar kalian. Ibu masih menanti cucu. Cucu. Bukankah ini tipe perempuan yang kau impikan? Seperti cinta pertama yang kau gandrungi. Ayo dekati saja. Itu dia, Kak. Halo, ada yang dapat kubantu? Aku atlet yang berlatih di sekitar sini. Boleh minta kontakmu? Kalau ada waktu, ayo makan bersama. Minta kontak? Dia tak memiliki nomor ponsel. Ini zaman apa sih? Tak punya nomor ponsel. Kau ini siapa baginya? Aku suaminya yang diakui secara hukum. Hubungan kami tidak perlu dijelaskan lagi, kan? Kamu sudah menikah. Maaf, suamiku tidak memperbolehkanku menambahkan kontak sembarangan. Maaf ya. Wah, anak muda, kau tampak begitu energik. Tak menyangka kau menyukai tipe begini. Tinggi, bertubuh atletis, siapa yang tak suka? Apakah mereka lebih rupawan dariku? Ya, semua orang menyukai yang lebih muda. Maksudku, kamu juga ganteng. Pria makin berumur makin memesona. Apakah aku terlihat tua? Apakah aku tampak menua? Ya, maksudku, lelaki itu makin berumur makin memesona. Nan Yuning,
Kamu kan sudah punya suami. Lain kali kalau kau menghadapi situasi seperti ini, kau paham apa yang mesti dilakukan, bukan? Suamiku yang sedang koma ini telah terbaring selama 2 tahun. Rupanya masih menyimpan otot perut. Perhatikan garis perutnya. Serta otot bisepnya. Benar-benar terawat. Mari pergi. Aduh, Zero, apa yang terjadi denganmu? Ayah, Ibu, kita semua sudah dikelabui oleh wanita licik itu. Suaminya bukan petani kampung, melainkan konglomerat terkaya. Apa? Konglomerat terkaya? Zero, kau sungguh-sungguh. Benar, perempuan itu bersuami kan. Konglomerat terbesar di Jinghai, Cheng Xiao. Aku dan Tuan Ki tadinya hendak menemui Tuan Long guna membahas kerjasama. Namun, perempuan itu ikut mencampuri, membuatku amat dipermalukan. Seharusnya aku tak membiarkan Nan Yuning menggantikan dirinya. Nan Yuning. Nyonya, Anda memanggil saya? Nan Yuning, kulihat umurmu pun sudah tidak muda. Aku sudah mencarikan pasangan yang layak untukmu. Karena Zero enggan menikah jauh. Jadi, kau yang menggantikannya menikah ke keluarga Feng. Menggantikan? Nyonya, penglihatan ibu saya buruk. Saya hanya ingin tetap di kediaman keluarga Nan demi merawat ibu. Kau sudah menetap di rumah keluarga Nan sekian tahun lamanya. Kenapa? Apakah kau masih mau menumpang di sini seumur hidup? Hari ini juga kau harus menikah. Ayah. Tuan, urusan pernikahan pengganti ini penting. Bagaimana bila terbongkar? Soal ini harus benar-benar dirahasiakan. Ingat ibumu yang buta. Seret dia pergi. Sekarang, dia malah menjadi istri orang terkaya. Coba lihat sekarang, menikah dengan seorang miliuner. Dengan karakternya begitu, pasti sedang merencanakan balas dendam. Ayah, maafkan aku sudah merusak semuanya. Kini keluarga Feng menolak seluruh bentuk kerja sama dengan keluarga Nan. Aku akan mencari jalan. Seharusnya akulah yang menikah. Nan Yuning, kau cuma penipu. Sudah. Zero, bagaimana jika kau temui lagi gadis itu? Kalian berdua bertukar posisi lagi. Bu, apa maksud ibu? Sekarang gadis itu telah menjadi istri seorang miliuner. Mana mau dia? Perempuan seperti itu gampang diyakinkan. Beri dia saja lebih banyak uang. Pasti dia akan berterima kasih. Ingat, ibunya yang sudah tua dan sakit masih tinggal di rumah kita. Benar? Bu ibu memang benar. Sekaya apapun miliuner itu, apa bedanya? Melihat penampilannya begitu, belum tentu dia dihormati di keluarga suaminya. Keluarga Nan kita memberinya sedikit saja, sudah cukup bagi kebutuhan makan minumnya. Aku akan segera menyiapkannya. Letakkan saja di sana. Buket ini akan tampak lebih indah kalau diletakkan di meja kopi. Baiklah. Bu, kami sudah pulang. Sudah kembali. Cheng Xiao, kenapa? Sepertinya kau tidak senang. Baru saja kembali dari rumah sakit. Ada seorang atlet di sekitar sini yang minta akun WeChat-ku. Bukankah dia tipe kasih pertamamu? Ayo. Itu dia, Kak. Halo, ada yang bisa kubantu? Aku seorang atlet di sekitar sini. Boleh aku menambah akun WeChat Anda? Barangkali kita bisa makan bareng lain kali. Menambah WeChat? Dia tidak memakai WeChat. Di zaman sekarang, tak punya WeChat. Anda siapa baginya? Saya suami sahnya secara hukum. Anda paham maksudku, kan? Kalian sudah menikah. Maaf, suamiku tidak mengizinkan menambah orang sembarangan. Maaf. Baru saja kembali dari rumah sakit. Ada seorang atlet di sekitar sini meminta ID WeChat-ku. Pantas saja. Orang ini baru datang. Sudah terlihat cemburunya. Bu, aku mau menjawab telepon dulu. Zero, apa lagi yang kamu mau? Kakak ada waktu senggang? Ayo keluar sebentar. Aku tak punya waktu.
Kalau kamu tidak datang, lihat saja ibumu yang buta itu. Kirimkan alamatnya padaku. Bu Cheng Xiao, ada keperluan. Aku harus keluar sebentar. Loh, baru pulang sudah mau berangkat lagi. Pulang lebih awal. Ya, ibu sudah menyuruh koki untuk menyiapkan hidangan favoritmu di rumah. Ikan gurame saus asam manis. Bu, aku ada keperluan. Aku berangkat dulu. Anak satu ini, kamu juga sudah dewasa. Nan Yuning itu masih muda dan jelita. Banyak pemuda yang menyukainya. Kamu hanya punya sedikit uang, tak punya kelebihan kompetitif lain. Kedepannya terhadap Nan Yuning, cobalah lebih perhatian, ya. Ya, Bu. Kakak, sudah lama tak bertemu. Aku enggan berbasa-basi denganmu. Untuk apa menemuiku? Enak sekali jadi istri orang terkaya, bukan? Jelas lebih baik ketimbang menjadi pembantu. Kau memang langsung pada intinya. Kalau bukan karena aku memberimu peluang ini, sepanjang hidupmu, kau takkan pernah bisa melangkah ke kediaman keluarga Feng. Bisakah kau cepatkan bicaramu? Serta sahkan posisi Nyonya Cheng Xiao padaku. Nona Zero, pernikahan itu bukan permainan. Aku takkan mungkin melepaskan posisi Nyonya Cheng Xiao. Lupakan saja ambisimu itu. Putriku. Putriku tersayang. Nonanan, pernikahan itu bukan mainan. Aku takkan melepaskan status Nyonya Cheng Xiao. Buang jauh-jauh anganmu itu. Di kartu ini tersimpan 5 juta. Itu cukup bagi kalian berdua. Cukup untuk hidup tenang sepanjang hayat. Apa artinya? Apa yang kau berikan tak sebanding dengan apa yang disiapkan keluarga Feng. Paham? Orang yang bertunangan dengan keluarga Feng itu kau cuma penipu. Jika berani, datangi keluarga Feng. Coba lihat apakah mereka mengakui aku sebagai menantu atau mengakui dirimu. Bocah bodoh. Ibu tahu, menikah dengan orang lain bukan kehendakmu. Menjadi perempuan memang tak mudah. Selanjutnya, ibu akan senantiasa mendukungmu. Baiklah. Jika kau berani menceraikan saham milik keluarga Feng, semua akan kualihkan kepada Nan Yuning. Kau akan pergi tanpa membawa apapun. Nan Yuning, kau sungguh tak tahu malu. Nan Yuning, kau sungguh tak tahu malu. Dulu ibumu berkomplot dengan sopir, ayahku dengan murah hati tidak mengusir kalian. Sekarang kau malah mengambil alih segalanya. Berniat merebut seluruh milikku. Mau percaya atau tidak, akan kubocorkan aib ibu dan anak itu ke dunia maya. Supaya semua orang melihat betapa tercelanya kalian berdua. Isu perselingkuhan itu sama sekali tak benar. Jelas ibumu lah yang menjadi wanita simpanan dan naik kelas. Sengaja memasang jebakan. Kau bilang ibuku wanita simpanan? Percaya atau tidak, akan kucabik. Mulut kotormu itu. Silakan saja. Tadi kau bilang mau diunggah ke internet, bukan? Kita lihat nanti apakah orang lebih memihak sang selingkuhan atau justru mendukungku. Cukup. Kau cuma bersandar pada suamimu yang seorang miliarder. Tanpanya, apa yang membuatmu congkak? Raut marahmu itu jauh lebih memikat ketimbang keangkuhanmu. Jangan mengira si miliarder itu benar-benar bakal menyukai perempuan biasa sepertimu. Dia cuma terpikat sementara, kelak saat ia bosan, ia akan menendangmu layaknya lep usang dan menyingkirkanmu. Paling tidak saat ini, ia mengakui statusku dan itu sudah memadai. Nonanan, kesabaranku terhadapmu telah sampai pada batasnya. Sebaiknya kau berhenti sampai di sini. Jangan lupa, sekarang aku istri pria terkaya. Kau mengintimidasiku? Ya, hati-hati bila kau memaksaku. Aku khawatir kau takkan sanggup menanggung akibatnya. Perih. Kalau terasa sakit, lain kali ingatlah. Aku bukanlah orang lemah yang dapat kau tindas sesukamu. Sejak kecil, ibuku selalu menasihatiku agar bersabar. Selama bertahun-tahun, kalian dari keluarga Nan tak pernah menunjukkan sedikit pun kasih sayang padaku. Bahkan semakin parah. Sekarang kau malah mengancamku menggunakan ibuku. Kau berani menamparku? Menamparmu harus pilih waktu
Kuperingatkan kau, lain kali, menjauhlah dariku dan Cheng Xiao. Dulu kau meremehkan Cheng Xiao karena ia koma, kini penyesalanmu pun sia-sia. Sekarang, Cheng Xiao menyukaiku. Cemburu? Percuma. Tuan Feng, kenapa kau? Sekretaris Wang kabari semua korporasi besar di Jinghai untuk membatalkan seluruh proyek kerjasama. Dengan keluarga Nan. Jangan Tuan Feng, aku bersalah. Nanziru, aku sudah memberimu peluang, namun kau tak menghargainya, malah makin menjadi. Kecepatan Nonanan berganti sikap, memang luar biasa. Baru saja menyebut orang koma, sekarang berubah pikiran. Aku? Aku apa? Nanziro, dulu kau yang menolak Tuan Feng, karena dia hanyalah orang koma. Bersikeras enggan menikah, keluarga Nan kalian menekan aku dan ibuku. Sekarang malah bilang aku yang merebut, tak merasa. Terlalu tak tahu malu? Dulu kau enggan menikah, kini keluarga kami pun tak menginginkan. Maaf, Bibi. Aku tak berani menerimanya. Yang paling dirugikan ialah istriku. Maaf. Apa? Aku tak dengar. Maaf. Nan Yuning, kuperingatkan, jangan kelewatan. Inikah caramu meminta maaf? Istriku tidak puas dengan permintaan maaf kalian, enyahlah. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi. Tuan Feng. Bukan begitu. Tuan Feng, dengarkan penjelasanku. Karena aku begitu menyukaimu, aku pun memaksa Nan Yuning menjauh darimu. Aku, orang koma yang setengah mati, tidak layak menerima perasaan nona besar Nan. Di kemudian hari, jangan biarkan aku dan istriku melihatmu. Tunggu. Tuan Feng, dia cuma pengganti. Tunggu, Tuan Feng, dia cuma pengganti. Anda benar-benar hendak memilihnya. Tidakkah Anda takut jadi bahan olok-olok bila kabar ini menyebar? Siapapun yang memikatku, dia akan kujadikan istri sah. Soal jadi bahan tertawaan, di seantero kota Jinghai, tak seorang pun berani bicara begitu padaku. Dia cuma pelayan, ibunya buta sekaligus lumpuh. Dia benar-benar tidak layak bagi Anda. Kalau begitu, bagaimana denganmu? Kekuatan keluarga Nan di depan keluarga Feng, bagaikan langit dan bumi. Seandainya bukan karena pertunangan kedua keluarga Nan kalian takkan sanggup menginjak ambang pintu keluarga Feng. Keluarga Nan, oh? Bagus, sangat bagus. Mulai hari ini, perusahaan Feng ke depannya tidak akan memiliki hubungan bisnis apapun dengan keluarga Nan kalian. Kalau begitu bagaimana dengan Nan Yuning? Dia bahkan tidak memiliki apapun. Apa pantas dia menjadi istri pria terkaya? Karena aku menyukainya, apakah itu belum cukup? Apa dia bilang dia menyukaiku? Bukankah cita-citamu adalah menikah dengan keluarga kaya? Karena kau begitu berusaha memikatku, maka akan kukabulkan. Keluarga Nan bahkan tak sanggup menyentuh ambang pintu keluarga Feng. Lalu Nan Yuning, dia malah tak memiliki apapun? Apa pantas dia menjadi istri orang terkaya? Karena aku menyukainya, itu saja. Apa dia pernah bilang kalau dia juga menyukaiku? Aduh, Tuan, ini kan bukan hari ulang tahun pernikahan. Kenapa memberi hadiah semahal ini? Zero kita akan segera menjadi istri sang terkaya. Tentu saja harus dirayakan lebih dulu. Zero, bukankah kau tadi hendak mencari gadis sialan itu? Kenapa begini? Gadis sialan Nan Yuning itu mengandalkan statusnya untuk menekan aku. Dia bahkan di depan Cheng Xiao membesar-besarkan cerita. Sekarang banyak perusahaan membatalkan kerja sama dengan keluarga Nan. Apa? Direktur Nan, perusahaan Feng telah memblacklist keluarga Nan. Kami tak berani menentang keluarga Feng. Untuk beberapa batch barang ini, silakan cari pembeli lain saja. Direktur Wang. Anda pemasok terbesar di Jinghai. Anda tak boleh begini. Halo, Direktur Wang. Apa yang sudah kau perbuat? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Sekarang Direktur Feng jelas mendesak keluarga Nan sampai ke ujung tanduk. Ayah, pasti Nan Yuning yang memprovokasinya. Ayah, apakah keluarga Nan kita benar-benar akan bangkrut? Jika kita melanggar kontrak, kompensasinya akan sangat besar, hampir pasti bangkrut. Aduh, terus bagaimana? Diam. Aku akan mengembalikan kalung itu. Lalu aku sendiri akan pergi mencari Nan Yuning. Aku tak percaya dia bahkan mengakui ayah kandungnya ini.
Tuan muda, silakan minum teh. Aku akan mengembalikan kalung tersebut, lalu mencarinya sendiri. Si Nan Yuning itu. Aku tak percaya dia bahkan enggan mengakui ayah kandungnya sendiri. Tuan muda, silakan minum teh. Nyonya pergi kemana? Mengapa belum kembali? Nyonya berangkat pukul 7 pagi. Katanya ingin meninjau rumah. Beliau juga menolak bantuan Nyonya besar. Dimengerti, silakan pergi. Aku sudah pulang. Aku sedang bersiap membuka sebuah studio desain. Saat ada waktu luang, aku dapat mengambil pesanan. Mungkin dalam kurun 2 tahun, aku bisa meraih kebebasan finansial. Bakat desainmu memang lumayan. Bahkan rancanganmu dapat diterima oleh perusahaan Xingchen. Menjadi Nyonya Feng saja belum cukup untuk meraih kebebasan finansial. Mengapa repot-repot bekerja begini? Kabarnya, dia memandikanmu tiap hari. Menurutku, tambang emas di balik bukit itu cukup baik. Bagaimana kalau sebagian di atas namakan Ziru, juga puluhan ribu yak di seberang sana. Biarkanlah Ziru belajar mengurusnya. Bu, dia itu gadis yang hidup nyaman di kota. Pekerjaan semacam ini mungkin kurang cocok. Ibu, suamiku benar. Aku sama sekali tak paham soal tambang dan peternakan. Ibu kurang mempertimbangkan. Bu, singkatnya, keuangan keluarga kita ke depannya akan kami serahkan kepada Ziru. Dengan demikian, dia tak perlu mengurusi bisnis, namun tetap bisa membantu mengelola keuangan. Bagimu, seorang perempuan harus hanya mencuci dan memasak di rumah, menjadi istri sekaligus ibu yang baik, begitu? Bukan begitu maksudku. Aku hanya tak ingin kau terlalu lelah. Menurut pendapatmu, wanita seharusnya berada di rumah, mencuci pakaian dan memasak, menjadi istri sekaligus ibu rumah tangga yang baik, begitu? Bukan itu maksudku. Aku hanya berharap kau tidak perlu bekerja terlalu keras. Lalu apa maksudmu memamerkan diri? Di depan orang banyak, bagai seekor burung kenari, terkurung di dalam sangkar. Tentu saja bukan begitu. Karena kau telah menikah, keluarga Feng tidak akan memperlakukanmu dengan semena-mena. Sebutan Nyonya Feng memang menggoda, namun aku tidak memerlukan hal-hal tak berguna semacam itu. Walau aku menikah masuk ke keluarga Feng, aku takkan pernah melakukan apapun dengan mengandalkan nama keluarga Feng. Ah, Yuning. Tuan Feng, ada berkas yang perlu Anda tanda tangani. Sekretaris Wang, bagaimana caranya menenangkan seorang wanita? Apakah Anda membuat Nyonya murka? Menurutmu, salahku atau salah Nyonya? Aduh, Tuan Feng. Dengarkan aku. Menurutmu ini kesalahanku atau kesalahan Nyonya? Astaga, Tuan Feng. Tolong dengarkan aku. Nyonya ini. Beliau tampak amat fokus pada kariernya. Anda tak bisa memperlakukannya layaknya urusan bisnis. Lihat, antara suami istri. Anda perlu bersikap lembut. Hal yang Nyonya perlukan saat ini adalah sokongan emosional. Jika Anda memarahinya begitu, perempuan manapun tak akan bisa menerimanya, terlebih dirinya. Teruskan. Nyonya berniat mendirikan studio. Bila Anda hendak meyakinkannya, Anda mesti menawarkan solusi yang pas. Bagus. Ah, maksudku, laki-laki kian matang kian memikat. Nan Yuning, kau sudah bersuami. Jika kau menemui hal serupa lagi, kau tahu harus bagaimana. Mari pergi. Aku teringat, rumah di Siksi itu bagus. Belilah satu lalu jual murah kepada Nyonya. Jangan biarkan dia mengetahuinya. Baik, akan kutangani sekarang. Pak Bos, rumah di kompleks Siksi ini. Ada persoalan? Mengapa harganya murah sekali? Santai saja, pemiliknya lagi perlu dana. Makanya disewakan sangat murah. Pasti tidak ada masalah. Ini perjanjiannya. Setiap meja wajib memiliki komputer. Siap. Amei, aku berniat membuka studio desain. Tolong bantu aku promosi. Honornya cukup bagus. Oke, dengan bakatmu. Memang sudah sepantasnya kamu buka studio. Urusan pegawai, tidak usah cemas.
Pak Feng, studio Nyonya sudah beroperasi. Aku juga berencana mendirikan studio desain. Kalau ada waktu luang bisa ambil pesanan, mungkin dalam 2 tahun, aku bisa meraih kebebasan finansial. Anda tak perlu risau soal performa. Kudengar Nyonya merupakan seorang blogger dekorasi yang lumayan terkenal. Yang punya akun dengan jutaan follower, baru dibuka saja, sudah ada sejumlah order yang masuk. Pantas disebut istriku. Tentu saja, sebagai suami, aku juga tak bisa diam saja. Kau pergilah bantu aku mengurus sesuatu. Salurkan order Nyonya Naris kepada istriku. Pastikan tanpa meninggalkan jejak. Baik, Pak Feng. Aku harus membuat studio Nyonya berhasil sejak awal. Sampaikan instruksi Nyonya Naris kepada beliau. Pastikan tak ada jejak yang tertinggal. Dipahami Tuan Feng. Saya harus menjamin studio Nyonya launching dengan keberhasilan gemilang. Halo, Durian runtuh, seorang sosialita ternama asal Jinghai. Nyonya Naris secara khusus menugaskanmu untuk merancang. Honor desainnya tembus 7 digit. 7 angka? Serius? Pastinya. Hanya saja deadline-nya super mepet. Harus rampung petang ini. Aku akan secepatnya mengirim kriteria desainnya padamu. Sesudah beres, kamu wajib mentraktirku makan. Pasti. Makasih, Amei. Nan Yuning, ada waktu untuk bertemu? Ada urusan penting yang mau kubahas. Yuning, sempat bertemu. Ada sesuatu yang penting ingin kuutarakan. Aku sekarang di luar kantormu. Kalau begitu silakan masuk. Jadi kau berhasil menemukan kantorku? Ada urusan apa? Hari ini aku sengaja datang untuk meninjau. Studio ini kepunyaanmu. Di tiap meja ada komputernya. Oke. Amei, aku berencana mendirikan studio desain. Tolong bantu promosikan ya. Gajinya lumayan kok. Baiklah, dengan talentamu. Memang selayaknya kau membuka studio. Urusan staff, tak usah cemas. Ayo. Bisa dipercaya, kan? Langsung saja bicara. Kalian repot-repot datang ke kantorku. Pasti bukan sekadar mengobrol, kan? Soal yang kemarin sudah kudengar dari Zero. Dia memang keliru. Aku sengaja mengajaknya untuk memohon maaf padamu. Maaf? Yuning, Zero sudah minta maaf mengenai tekanan pada keluarga Nan. Bisakah kau mohon pada Tuan Feng? Baik. Maafkan aku. Yuning, lihat Zero sudah minta maaf. Soal menekan keluarga Nan, apakah bisa bicara baik-baik pada Tuan Feng? Oke. Aku bisa membantu keluarga Nan, tapi ada syaratnya. Kau harus menjadikan ibuku sebagai istri sah, dan adakan rapat keluarga. Beritahu seluruh anggota keluarga Nan, ibuku bukan orang ketiga. Pelakor sebenarnya adalah Wang Ningmei, dan akulah putri pertama keluarga Nan. Kau bermimpi. Kenapa? Sulit? Ini. Ayah, Ibu Nan Yuning hanyalah seorang wanita buta yang tidak berguna. Jika Anda menjadikannya istri sah, seluruh Jinghai akan menertawakan Anda. Zero benar. Kau mengancamku. Durhaka, kenapa aku melahirkan anak pembangkang sepertimu? Ayah, menurutku dia sengaja membuatmu marah. Kau sebagai putri sulung keluarga Nan. Sekarang keluarga Nan sedang dalam kesulitan. Kenapa kau berpangku tangan, tega melihat keluarga Nan hancur berantakan? Kau segera cari Tuan Feng untuk memohon. Saat keluarga berjaya, kalian tidak memikirkanku. Sekarang keluarga Nan dalam kesulitan, malah ingin aku bertanggung jawab. Ku beritahu kalian, tidak akan. Kau. Mencuci otak juga tidak seperti ini. Sungguh membuatku marah. Oh ya, di sini adalah kantor aku, bukan tempat kalian membuat keributan seenaknya. Silakan kalian pergi sekarang. Kerja? Kerja. Aku menyuruhmu bekerja. Oh ya, di sini. Ini kantorku, bukan tempat untuk kalian ribut. Tolong keluar sekarang. Kerja? Kerja. Kataku kerja. Naskahku. Aduh, tak sengaja ku sobek. Coba kamu gabungkan lagi. Sketsa ini, ku habiskan 3 jam untuk menggambarnya. Harganya 6 miliar. Ayah, Nan Yuning sudah gila, ya. Hanya kertas sobek.
Mintanya 6 miliar. Nan Yuning, bualanmu, ada batasnya. Tak percaya kan? Gambar ini dipesan Tuan Gao dari perusahaan Chengjian. Aku punya kontraknya secara tertulis. Tak mau mengganti rugi ya? Kalau begitu, akan kutelepon polisi sekarang. Ayah, gadis menyebalkan Nan Yuning ini pasti menipumu. Dia cuma mau memeras uang kita. Keluarga Nan sudah kau buat berantakan hingga seperti ini. Masih saja kau tak lepaskan kami. Kau benar-benar kejam. Zero benar, dasar anak tak tahu diri. Kau kira aku masih bocah yang dulu kalian tindas? Zero, tangkap dia. Aku. Stop. Berani-beraninya kau menyentuhnya. Hari ini keluarga Nan akan disingkirkan dari Jinghai. Zero, ringkus dia. Aku. Berhenti. Berani kau menyentuhnya, keluarga Nan akan dihapus dari Jinghai hari ini. Kakek benar-benar tidak tahu apa yang diperbuat Nan Yuning hingga membuat Anda sebegitu murka. Tuan Feng, mohon jangan salah paham. Ucapan Nan Yuning memang agak kasar, serta bersikeras. Aku cuma menakut-nakutinya. Benarkah? Aku dan putriku datang hari ini, khusus untuk memohon maaf pada Anda. Putriku sebelumnya telah menyinggung Anda dan istri Anda. Dia menyadari kesalahannya. Bagaimana jika urusan menekan keluarga Nan ini, kita sudahi saja. Tuan Feng, Anda belum tahu. Sebetulnya Nan Yuning juga putriku. Dia dan Zero sama-sama buah hatiku. Ku dengar Zero menyinggung perasaannya. Hari ini aku sengaja datang menjenguknya. Datang menjenguk orang pakai tamparan. Apakah itu etika khas keluarga Nan? Tuan Feng, silakan Anda menilai sendiri. Nan Yuning hendak menggunakan satu rancangan desain untuk memeras 6 miliar. Ayah pun hilang kendali dan akhirnya main tangan. Dia cuma wanita mata duitan yang lapar kemewahan. Demi duit apapun akan dia lakukan. Nan Zero, kau lihai sekali memutarbalikkan fakta. Nan Zero, apa hakmu membicarakan istriku begitu tahu aku pasien koma? Kau langsung menjauh. Perempuan sepertimu punya hak apa menilai orang lain? Begitu mendengar aku koma, kau langsung menjauh. Perempuan sepertimu punya hak apa untuk menilai orang lain? Kalian semua tidak menganggap Nan Yuning sebagai keluarga. Maka mulai sekarang, segala urusannya akan kutanggung sendiri. Aku akan mencintai serta melindunginya. Sedangkan kalian yang disebut ayah dan adik, Nan Yuning dan keluarga Feng tak mengakui kalian. Satpam, antar mereka keluar. Tunggu, Tuan Feng. Kita ini satu keluarga. Mengapa kau membuat hubungan kita seperti ini? Aku berbuat begini karena kasih sayangku yang besar. Tuan Feng, keluarga Nan juga adalah keluarga bagi Nan Yuning. Jika kau mengusir kami begini, orang luar pasti akan membicarakannya. Feng Chengxiao, aku tidak menginginkan keluarga semacam ini. Sejak kecil yang mereka berikan padaku hanyalah tekanan dan penindasan. Aku sudah lama ingin memutuskan hubungan dengan mereka. Sebenarnya karena dirimu, aku sempat ingin memaafkan keluarga Nan. Namun sekarang sepertinya tak perlu. Sekretaris Wang, dalam 3 menit, boikot keluarga Nan. Baik Tuan Feng. Ayah. Tuan Feng, aku tahu pengaruh keluarga Feng sangat besar. Namun jangan kira kau bisa berbuat semaumu di Jinghai. Keluarga Nan juga termasuk keluarga terhormat. Memboikot keluarga Nan dalam 3 menit. Kurasa kau terlalu arogan. Perusahaan kolaps. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuan Nan, keluarga Nan hanyalah keluarga kecil. Bahkan tak pantas menjadi lawan keluarga Feng. Tuan Cheng Xiao menghormati istrinya, maka berkali-kali menoleransi keluarga Nan. Kalian malah semakin menjadi-jadi. Benar-benar menuai akibat sendiri. Bawa keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bawa dia. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Terima kasih. Apa kau lupa jati dirimu? Nyonya Feng, asal kau inginkan, orang-orang keluarga Nan bisa kusingkirkan dari Jinghai. Tidak. Bagaimanapun, aku juga bagian dari keluarga Nan. Terlebih keluarga Nan masih memiliki banyak cabang keluarga. Mereka tidak bersalah. Hanya saja, ibuku masih berada di keluarga Nan. Aku khawatir. Jangan khawatir. Aku akan segera menjemput beliau. Tuan Feng, harap tenang. Aku akan segera menjemputnya. Tenang saja. Sekretaris Wang selalu cermat dalam bekerja. Beliau akan menjemput ibumu dengan aman. Bu.
Ibu, Ibu sudah banyak menderita. Selama kau selamat, ibu tak merasa sengsara. Bibi, aku suami Nan Yuning. Panggil saja aku Cheng Xiao. Cheng Xiao, panggil saja aku ibu. Panggil aku Cheng Xiao saja. Cheng Xiao, panggil aku ibu saja. Ibu, Ya, Bu, karena ibu telah meninggalkan keluarga Nan. Bagaimana kalau ibu menetap bersama kami? Semakin banyak orang, semakin saling menjaga. Begini, ibuku menyukai ketenangan. Mungkin dia tidak nyaman menetap di keluarga Feng. Aku memiliki sebuah villa di Beiyangwan. Bagaimana kalau ibu tinggal di sana sementara? Aku juga akan menugaskan beberapa pengawal untuk menjaga keselamatan ibu. merepotkan sekali. Sama sekali tidak. Anda adalah ibunda Nan Yuning. Maka, Anda juga keluargaku. Sekretaris Wang, Mohon antarkan Nyonya Yu ke Beiyangwan. Bu, ibu tinggal di sana dulu. Nanti aku dan Cheng Xiao akan menjengukmu. Terima kasih sudah mengantar ibuku ke sini. bagaimana kau akan berterima kasih? Apa yang hendak kau lakukan? Begini. Aku teringat ada urusan, aku pergi dulu. Sepertinya Nyonya masih marah. Anda harus terus berupaya. Kalau begitu, beritahu aku apa yang perlu kulakukan agar Nyonya tak marah lagi? Sepertinya Nyonya masih kesal. Anda harus tetap berupaya. Lantas bagaimana caranya agar Nyonya tak kesal lagi? Pak Feng, saya juga masih lajang. Mana saya paham isi hati perempuan. Oh ya, Pak Cheng Xiao. Malam ini Tuan Chen dari Asosiasi Jinghai mengundang Anda untuk makan sambil berdiskusi. Baik, saya mengerti. Nyonya, ada masalah. Pak Feng mabuk berat. Dapatkah Anda menjemput Pak Feng? Saya benar-benar tak bisa pergi, jadi merepotkan Anda. Namun saya masih harus meninjau ulang desain. Sebenarnya biaya sewa studio Anda dapat diproses dengan mulus, serta meraih proyek taman hiburan. Pekerjaan sebesar ini, semuanya berkat dukungan Presiden Direktur. Presiden Direktur memang sosok yang pendiam. Beliau tak mengizinkan saya menceritakan hal-hal ini kepada Anda. Jadi dia toh? Kenapa minumnya sebanyak ini? Siapa kamu? Di mana istriku? Sekretaris Wang, bagaimana sih cara kerjamu? Panggil Nyonya muda. Usir semua wanita. Tak jelas ini. Aku ini istrimu, mari kita masuk mobil dulu. Sayang, Masuk mobil dulu. Kamu mau apa? sayang. Kamu lagi apa? Lepasin aku. Mau apa? Tidak mau. Sayang, boleh aku menciummu? Nan Yuning, kamu itu wanita bersuami. Lain kali kalau situasi seperti ini terjadi, kamu mesti paham harus berbuat apa. Mari pergi. Ya sudah, cium saja. Siapa di situ? Ada yang datang. Aku sedang bermesraan dengan istriku. Siapa yang berani mengusik? Ya ampun, kenapa dia mabuk begini? Maaf, dia minum kebanyakan. Oh, rupanya suami istri sedang mesra-mesraan. Duh, malu sekali. Feng Cheng Xiao, biasanya dia sesejuk ini. Tak disangka saat mabuk jadi begini. Gimana, badan gak enak? Kamu masih kesal? Tadi sempat marah. Namun setelah kupikir, memang aku kelewat sensitif. Dari perspektifmu, sebenarnya tak keliru. Lagi pula, Sekretaris Wang sudah memberitahuku tentang lokasi studio dan proyek taman bermain. Semua kamu yang urus. Apa saja yang kamu mau? Akan kupersembahkan semuanya untukmu. Cheng Xiao, apa kau sedang menyatakan cinta padaku? Aku minum terlalu banyak semalam. Aku tidak melakukan sesuatu yang aneh, kan? Tadi malam kau mengutarakan perasaanmu padaku. Mana mungkin aku mengucapkan hal seperti itu? Bukan cuma kata-kata aneh itu saja. Lalu apa lagi yang kuucapkan?
Pak Feng, semalam kau sangat manis. Aku ada sedikit urusan. Sampai nanti. Kau menyegel villa ini. Lalu kita akan tinggal di mana? Apa-apaan sikap ini? Sudah, dia hanya menjalankan tugas. Tuan, inilah rumah yang sudah kita tempati belasan tahun dan kini disita begitu saja. Mari pergi. Nan Yuning, kaulah yang memaksaku. Halo, Kak Siong, ada sesuatu yang ingin kumohon bantuanmu? Nan Yuning, kaulah yang membuatku begini. 15, 15, 20. 15, 15, 20. 15, 15, 20. 15, 15, 20. Tangkap. Nona Zero, keluarga Nan kalian sudah gulung tikar. Apa yang sanggup kalian tawarkan padaku sebagai balasannya? Dirimu sendiri, mungkin. Kak Siong hanya bercanda. Di brankasku masih tersimpan sebuah kalung berlian dan zamrud. Nilai pasarnya tak kurang dari 100 miliar. Kalau kau berkenan, nanti kalung itu akan kuberikan padamu. Deal. Nan Yuning bermukim di Villa Sixi, nomor 136. Xiao Jiang, sudahkah laporan terakhir direvisi? Besok akan kuserahkan kepada Anda. Apa yang sedang kau perbuat di siang-siang begini? Pergi kalau tak mau celaka. Habisi dia kalau berani melapor. Tolong. Lekas hubungi polisi. Tak bisa. Bagaimana kalau orang-orang itu jadi murka? Sebaiknya kabari Tuan Feng dulu. Benar, buru-buru. Sekretaris Wang, darurat. Bos kami di Sandera. Sebaiknya laporkan dulu pada Pak Feng. Baik, lekas. Sekretaris Wang, ada masalah. Atasan kami dibawa paksa. Pak Feng, Nyonya sedang dalam bahaya. Cepat jelaskan. Dari rekaman CCTV terlihat, Nyonya diseret masuk ke sebuah van dengan nomor polisi palsu. Lokasinya saat ini belum diketahui. Selidiki dia ke seluruh kota, tak peduli cara apa yang kau pakai. Hari ini juga, kau wajib memastikan posisi para pelaku. Kamu lagi? Kalian hendak apa? Apa maumu? Sudah jelas? Kami ingin memberimu pelajaran. Nanziro, langsung saja. Bukankah yang kau mau cuma status Nyonya Feng? Namun bila kau menyekapku, Cheng Xiao akan kian membencimu. Kau tak usah memikirkan itu. Tenangkan diri. Tak lama lagi, kau akan lenyap. Kau berniat menghabisiku. Sekarang ini negara hukum. Melenyapkan orang bisa membuatmu di penjara. Santai saja. Di sini tak ada CCTV. Kau lenyap di sini, takkan ada yang mengetahuinya. Begitu jasadmu membusuk dan menebar bau, barangkali aku sudah menyandang gelar Nyonya Feng. Nanziro, pernah kau dengar? Cinta sejati hadir setelah kematian. Bila kau menyingkirkanku, mungkin saja Cheng Xiao akan mengenangku seumur hidup. Kau tetap takkan jadi Nyonya Feng. Sombong sekali kau, ya? Tidak begitu maksudku. Namun kau barusan mengingatkanku. Begini, kau katakan langsung pada Cheng Xiao bahwa kamu mau berpisah dengannya, biar dia melepasmu, baru aku akan membebaskanmu. Begini, kau bilang langsung ke Cheng Xiao. Kau ingin bercerai dengannya. Agar dia memutuskan semua hubungan denganmu, maka aku akan melepaskan. Bagaimana? Sudah kau pikirkan? Baiklah, aku setuju. Ternyata cintamu pada Cheng Xiao tidak seberapa juga. Semudah ini kau setuju untuk bercerai dengannya. Sekarang bisakah kau melepaskanku? Tentu saja tidak. Kata-kata saja tidak cukup. Lagi pula kau licik. Aku tidak akan percaya. Lalu apalagi yang kau inginkan? Untuk berjaga-jaga.
Lebih baik ku berikan kau sedikit pelajaran dulu. Aku tidak percaya Cheng Xiao akan menyukai wanita yang wajahnya hancur. Tidak, jangan. Nan Yuning, kau pikir sekarang ini waktunya untuk mengatakan mau atau tidak? Pilihannya, wajahmu hancur. Atau keluar kau ke alam baka. Nanziro, tenanglah. Pikirkan keluargamu. Diam. Keluarga Nan sudah diboikot oleh keluarga Feng. Tuan Nan, perusahaan Feng sudah memasukkan keluarga Nan ke daftar hitam. Kami tidak berani melawan keluarga Feng. Untuk beberapa pesanan ini Bapak cari supplier lain saja. Tuan Wang. Anda adalah pemasok terbesar di Jinghai. Anda tidak bisa seperti ini. Halo, Tuan Wang. Apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa begini? Tuan Feng sekarang jelas-jelas ingin menghancurkan keluarga kita. Keluarga Nan seperti ini, semuanya karenamu. Jangan banyak bicara, cepat pilih. Baik, aku pilih. Biar aku yang memilih untuknya. Aku yang akan memilih untuknya. Tuan Feng. Saat penculikan istri aku tadi, bukankah sangat arogan? Kenapa? Sekarang takut? Tuan Feng, dengarkan penjelasanku. Di Jinghai, Anda orang pertama yang melawan aku. Sepertinya hukuman aku untuk keluarga Nan masih terlalu ringan. Tidak. Keluarga aku sudah terpojok oleh Anda. Apakah Anda ingin membunuh kami? Apa yang Anda lakukan pada Nan Yuning akan aku balas ribuan kali lipat. Bagus. Ayo. Kalau begitu biar Nan Yuning dikubur bersama aku. Bagaimana Tuan Feng? Dengan nyawa aku menukar nyawa jahat Nan Yuning, aku rasa tidak rugi. Asalkan Anda melepaskannya, apapun syaratnya, aku setuju. Aku tidak menginginkan apapun, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya ingin Nan Yuning mati. Aku hanya mau Yuning mati. Tangkap dia. Nanziro, aku ini kakakmu. Apa kau punya hati nurani? Merebut semua milikku. Nona, aku tidak mau menikah, aku lebih baik mati daripada menikah dengan orang rendahan itu. Nona, ini mahkota Phoenix dari keluarga Feng. Tuan Besar bilang jangan sampai terlambat dari waktu keberuntungan. Menikah dengan orang yang koma itu, aku lebih baik mati. Satu-satunya penyesalan aku adalah membiarkanmu menggantikannya menikah. Bawa dia pergi, awasi dia. Jika dia keluar dari sana, kirim dia ke Afrika untuk menambang. Aku akan membuatnya seumur hidup tidak menginjakkan kaki di Tiongkok lagi. Tidak. Kakak, aku mohon. Mohon bicaralah dengan Tuan Feng. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak mau menambang di Afrika. Benar-benar terlalu murah untuk wanita jahat ini. Orang seperti ini pantas mati. Kakak. Tanganmu terluka. Ayo cepat ke rumah sakit. Tanganmu terluka? Ayo cepat ke rumah sakit. Sebelumnya bilang aku bodoh. Kurasa kau yang bodoh? Siapa yang menggenggam pisau dengan tangan? Sakit. Tidak. Ada apa? Tidak apa-apa. Lukanya terbuka. Maaf. Aku tidak sengaja. Sakit sekali ya. Kutiupkan untukmu. Aduh, kalian berdua kenapa? Kok bergantian masuk rumah sakit? Ibu tidak apa-apa. Hanya luka kecil. Semua karena aku. Cheng Xiao jadi terluka. Jangan menyalahkan diri. Ibu tahu, keluarga Nan menculikmu. Nak, keluarga Nan benar-benar tidak jerah. Kali ini harus membuatnya menerima sanksi hukum. Tenang saja. Aku sudah menyerahkan Nanziro ke polisi. Orang-orang keluarga Nan sudah kusir dari Jinghai. Syukurlah. Nak, ibu ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ini tentang bisnis. Nan Yuning, ada sarang burung walet di dapur. Minumlah semangkuk untuk menenangkan diri. Nyonya muda,
aku antar. Bu, ibu sengaja menyuruh Nan Yuning pergi, katakanlah, kenapa mencariku? Bu, ibu sengaja meminta Nan Yuning pergi, langsung saja, kenapa mencariku? Jiang Yingsue sudah pulang. Dia bahkan membawakan sebuah hadiah untukku. Sudah kukembalikan. Dia memberimu sebuah hadiah? Barangkali dia tahu aku telah siuman. Benar. Karena itu ibu harus segera memberitahumu. Dasar bocah nakal, jangan-jangan kau masih memikirkan perempuan itu. Bu, mana mungkin? Di hatiku hanya ada Nan Yuning. Syukurlah. Perempuan itu, begitu tahu kau dalam koma, langsung memutuskan hubungan. Perempuan seperti itu bukan pasangan yang pantas. Kalau Jiang Yingsue datang mencarimu, kau harus ekstra waspada. Jangan biarkan Nan Yuning salah paham. Mengerti? Santai saja, mana intan mana kerikil, masih bisa kubedakan. Baiklah, urus sendiri saja. Ibu tak akan mencampuri. Istrimu pasti sangat kaget hari ini. Kau harus menghiburnya, serta menenangkannya. Baik. Istrimu, hari ini dia pasti sangat terkejut. Tolong hibur dia, dan buat dia tenang. Baiklah. Ibu akan menengok Besan. Cheng Xiao, apa yang ibu bicarakan denganmu tadi? Tak ada apa-apa, cuma sedikit soal kontrak. Besok aku akan ke kantor, mau ikut? Di perusahaan Feng ada banyak desainer hebat. Kalian bisa saling bertukar ide. Oke. Idolaku adalah Nyonya Wumu di Weibo. Dia bekerja di perusahaan Feng. Aku sudah lama ingin menemuinya. Tuan Feng datang ke kantor. Yang di sampingnya, itu Nyonya Feng, bukan? Cantik sekali. Pak Feng baru saja tiba di kantor. Dan yang berdiri di sisinya itu istrinya Pak Feng, bukan? Sangat cantik. Aku mau ke ruang rapat dulu. Tetaplah menunggu di sini. Nyonya, ini yang diminta. Presdir agar ku beli. Baiklah, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Tak usah repot-repot mengurusku. Nyonya, Anda tak perlu sungkan. Memang ini tanggung jawab kami. Perihal itu, Anda tak perlu cemas. Jiang Yingsue hanyalah mantan kekasih Presdir. Presdir sudah lama melupakannya. Mantan kekasih? Anda belum tahu. Maaf aku. Sekretaris Wang, aku berharap kau menceritakan segala yang kau ketahui kepadaku. Pak Feng, mohon maaf. Memang benar Jiang Yingsue adalah mantan kekasih Presdir. Namun sejak Presdir mengalami kecelakaan, Yingsue secara sepihak mengakhiri hubungan. Mungkin Jiang Yingsue sudah tahu berita bahwa Presdir telah sadar, sehingga ia sengaja mendatangi Presdir. Hal itu tidak diketahui Presdir sebelumnya. Jadi mohon jangan salah paham. Aku mengerti. Kau boleh keluar. Cheng Xiao, tak kusangka kau telah menikah. Pasti kau sedang membohongiku, betul kan? Apalagi si tipu daya yang sedang kau lakukan? Seantero Jinghai tahu. Nan Yuning adalah istriku. Cheng Xiao, pasti kau menaruh benci padaku. Karena dulu kita berpisah. Jadi kau mencari perempuan itu demi membuatku jengkel. Biarkan aku jelaskan. Tidak usah, Nona Jiang. Aku sudah melupakanmu sepenuhnya. Semoga kau tak mengusikku lagi. Namun, selama bertahun-tahun ini, hanya dirimu yang bertahta di hatiku. Berpisah darimu saat itu, kulakukan karena terpaksa. Andai aku tidak mengakhiri hubungan kita, orang tuaku akan menendangku keluar dari keluarga Jiang. Maafkan aku ya. Baiklah.
Jangan, bukan begitu maksudku. Bagaimana kalau kita mulai dari awal? Aku tak masalah. Kau pernah menikah. Kau juga bisa lupakan bahwa kita pernah berpisah. Selain Nan Yuning, aku takkan menyukai siapapun lagi. Cheng Xiao, kenangan kita benar-benar sudah kau lupakan? Kalau kau tidak mengingatkanku, aku memang sudah melupakannya. Dulu kau yang mengajukan diri, katanya ingin melindungiku dari para wanita penggoda di dunia bisnis. Sejujurnya, Nona Jiang, kau bahkan bukan mantan pacarku. Tolong jangan salah mengerti. Sepanjang aku menjalin hubungan dengan Jiang Yingsue, aku benar-benar yakin, aku tak sekalipun menyentuhnya. Lagi pula aku sama sekali tidak menyenangi Jiang Yingsue. Cheng Xiao, Nona Jiang, hentikan bersikap sok, mengganggu rumah tanggaku dengan istriku. Jika kau masih ngeyel, aku tak segan melakukan sesuatu terhadap keluarga Jiang. Cheng Xiao, kau tak boleh sekejam ini padaku. Nona Jiang, kisah lampau antara kau dan Cheng Xiao tidak ingin ku ketahui. Toh semua orang punya masa lalu, bukan hal-hal yang sudah lewat. Ku harap kau pun tak menyinggungnya lagi. Jangan pasang aksi di hadapanku. Jangan sangka aku tidak paham. Di keluarga Jiang, posisimu cuma seorang pelayan yang kedudukannya rendah. Dengan status macam itu, bagaimana bisa kau bermimpi bersama Cheng Xiao? Kenapa mesti diungkit lagi? Karena Cheng Xiao menyukaiku. Itu saja? Betul. Aku selalu memilih yang terbaik. Nona Jiang, bila kau tetap bersikuku, perihal keluarga Jiang yang menerima suap dan mencuci uang, aku tak segan membeberkannya ke publik. Cheng Xiao, aku salah. Jangan beritahu siapapun. Masih di sini? Cheng Xiao, ampuni aku. Jadi, ganti rugi apa yang akan kau berikan padaku? Ganti rugi apa? Jadi, kompensasi macam apa yang akan kau berikan padaku? Kompensasi seperti apa? Itu rahasia. Aduh. Dasar anakku yang bodoh. Akhirnya paham juga. Barusan, aku melihat Jiang Yingsue berlari keluar. Dengan wajah mungilnya itu. Nan Yuning, kau tak salah paham kan? Putraku dan wanita itu. Mereka tak punya perasaan apapun. Anak ini, sejak kecil ia agak lamban. Baru setelah bertemu denganmu, ia mulai mengerti. Ibu, aku percaya pada Cheng Xiao. Baguslah. Yuning, temani Ibu Kemal. Nanti Ibu kasih kejutan. Baik. Mari. Permisi, maukah kau menikah denganku? Entah miskin atau kaya, sehat maupun sakit, kita akan saling menggenggam tangan seumur hidup selamanya. Aku bersedia.